Domain Immortal Net Surgawi. Wilayah ini adalah salah satu domain terbesar dan dapat diperingkatkan dalam 50 wilayah teratas di seluruh dunia immortal, dan pemilik domain ini adalah pembangkit tenaga listrik Supremacy Stage. 18 daratan besar yang dipisahkan 1 juta kilometer dari satu sama lain membentuk tempat berkumpul yang subur untuk semua lapisan masyarakat di alam semesta yang luas ini. Sekte immortal yang tak terhitung jumlahnya dapat ditemukan pada 18 daratan besar ini, di mana berbagai kekuatan baik dan jahat bergabung, menyebabkan kekuatan seseorang menjadi sarana terbaik untuk bertahan hidup di tempat ini. Di daratan ke-16, ada beberapa arena narapidana yang terbesar dari jenisnya di daerah sekitarnya, serta tempat yang paling kacau di seluruh Heavenly Net Immortal Domain. Bau uang yang kuat menyelimuti tanah itu, sementara pada saat yang sama, juga memunculkan suasana kekerasan yang kaya. Selama seseorang memiliki batu immortal, kristal immortal, esensi kristal, atau harta berharga lainnya, mereka akan dapat menikmati hidup seperti di surga, berdiri menyendiri di tempat tinggi dan menghadap ke orang miskin siapapun mereka, bahkan jika pihak lain adalah A Golden Immortal. Ketika Tang Xiu membawa kelompok pertempuran Dewa Emas melalui gerbang ruang dan mendarat di tanah ini, ia menghabiskan cukup banyak batu immortal untuk membayar ongkos susunan teleportasi dan muncul di kota pusat daratan ini. Kota pusat itu sendiri memiliki immortal emas immortal tahap akhir di pucuk pimpinan, dibantu oleh 4 Dewa Emas sempurna tahap awal dan pertengahan. Mereka jarang muncul di depan umum kecuali terjadi peristiwa besar di daratan ke-16. Mengendarai pedang immortal mereka, kelompok Tang Xiu berputar di sekeliling Central City 2 kali sebelum mereka akhirnya mendarat di gerbang arena narapidana. Situs itu sendiri menyerupai binatang hitam raksasa yang tengkurap di tanah dan menempati area yang luas dan ramai. Bahkan dengan penglihatannya yang bisa melihat sejauh 100.000 mil ke depan, Tang Xiu tidak bisa melihat titik akhir bangunan di luar gerbang depan. Menguasai. Kelompok 5 orang Battle Peng melihat sebuah plakat raksasa sepanjang 1000 meter dan lebar 200 meter dengan tulisan konfig arena berwarna emas yang mempesona. Ekspresi mereka rumit. Itu adalah tempat yang paling mereka benci, tempat yang benar-benar tidak pernah ingin mereka kunjungi lagi kecuali itu benar-benar diperlukan. Tang Xiu perlahan berbalik, memperhatikan wajah rumit dari kelima pria itu. Dia diam-diam menghela nafas ke dalam sebelum menyatakan, kalian telah melepaskan dirimu dari arena narapidana dengan kekuatanmu sendiri. Anda tidak akan pernah kembali ke tempat ini lagi kecuali saya terbunuh. Karenanya, Anda mengucapkan selamat tinggal pada episode itu. Anda sekarang adalah tamu yang memiliki banyak kekayaan. Terlebih lagi, jika Anda belum melalui situasi hidup dan mati seperti itu di arena narapidana, apakah Anda sekarang memiliki tingkat kultivasi seperti itu sekarang? Ingatlah, semuanya memiliki dua sisi, tergantung pada pandangan dan persepsi Anda, dan pada aspek apa Anda melihatnya. Kelompok 5 Battle Peng saling memandang dan segera mengangguk. Mereka selalu berpikir masa lalu yang tak tertahankan sulit untuk dilihat kembali dan memalukan. Namun, setelah pengingat Tang Xiu, mereka tiba-tiba menyadari bahwa jika mereka tidak marah dengan situasi hidup dan mati di arena narapidana, mereka pasti tidak akan memiliki kekuatan emas immortal saat ini. Mereka sekarang adalah pembangkit tenaga listrik. Meskipun mereka harus melalui siksaan seperti itu untuk membohongi diri mereka sendiri, untuk mencapai prestasi seperti itu, mereka sering mengunjungi perbatasan hidup dan mati berkali-kali. Apakah itu berbeda dari yang lain kecuali kenyataan bahwa kebebasan mereka dibatasi? Dalam sekejap, pencerahan mengubah kondisi pikiran mereka. Meskipun sulit bagi mereka untuk memahami kebenaran secara menyeluruh, paling tidak, mereka sekarang memiliki mentalitas yang harus dimiliki oleh para ahli di mana kesengsaraan apapun hanyalah proses penempaan hidup mereka. Bahaya apapun yang dibawanya akan menjadi batu penjuru yang mengarah pada jalan untuk menjadi lebih kuat. Tang Xiu memperhatikan kelima orang ini dan sangat menyadari sedikit perubahan pada aura mereka. Meskipun perubahan seperti itu sangat samar, dia tahu mereka telah melepaskan ikatan yang membebani pikiran mereka. Selama hati mereka teguh, mereka akhirnya akan memiliki secercah harapan untuk menerobos ke tahap immortal emas yang sempurna di masa depan. Ayo masuk. Tang Xiu mengangguk dengan kepuasan dan berbalik untuk memasuki gerbang arena narapidana. Ruang luas membuat tempat itu terasa seperti memasuki dunia baja. Di bagian atas, sekitar 10.000 meter di udara, desain mural berukir halus dan kristal lembut memancarkan cahaya putih susu, menerangi interior seperti matahari di siang hari. Di kedua sisi koridor luas yang dekat dengan dinding baja adalah patung burung dan binatang buas dalam posisi agresif. Safir merah memancarkan cahaya sementara aroma manis cairan roh memancar dari mulut burung yang indah dan patung binatang buas yang dengan sendirinya membentuk pemandangan yang indah. Di sisi patung di sebelah koridor, seorang pelayan cantik berdiri diam. Setiap kali ada tamu, dia maju dan menyambut mereka. Petugas perempuan itu bernama Qin Yu.
Suatu ketika seorang gadis yatim piatu dibesarkan oleh seorang wanita immortal, solitaire yang gagal kesusahan dan kehilangan jiwanya. Dalam rangka mendukung dirinya sendiri, Qin Yu akhirnya bergabung dengan arena narapidana setelah rekomendasi dari sahabat dadanya dan kemudian menjadi pelayan yang ramah. Baru-baru ini, kehidupan Qin Yu sangat sulit karena satu-satunya teman di dadanya terluka parah setelah menyinggung tamu yang sombong dan merajalela. Untuk membeli obat penyembuhan untuk temannya, tidak hanya dia telah menghabiskan semua batu immortal yang telah dia tabung selama lebih dari 10 tahun, tetapi dia juga berutang pinjaman berbunga tinggi dari beberapa rentenir. Sudah setengah tahun dan dia hanya punya setengah tahun lagi sampai hari dia harus membayar mereka. Jika dia tidak memiliki batu immortal yang cukup dalam setengah tahun ini, dia akan direbut oleh mereka dan berubah menjadi budak. Berkali-kali dia menantikan pertemuan para pelindung yang murah hati. Dia akan bersyukur jika hadiahnya lebih tinggi dari biasanya yang diberikan oleh tamu terhormat lainnya. Para tamu akan datang. Ekspresi Qin Yu bergeser cepat dan dia dengan cepat memusatkan perhatiannya pada 6 orang yang mendekat dari kejauhan. Saat matanya akhirnya mendarat di Tang Xiu, dia tiba-tiba merasa kecewa. Berdasarkan lebih dari 10 tahun pengalamannya bekerja di sini, seorang kultivator muda yang tampan biasanya tidak terlalu murah hati. Sebaliknya, tamu-tamu berperut besar itu yang memancarkan aura orang kaya yang sebagian besar sangat murah hati. Orang bisa berharap mendapatkan banyak tips selama mereka bisa membuat orang-orang ini bahagia. Atas perintah, bagaimanapun, itu adalah gilirannya, jadi Qin Yu hanya bisa menelan kekecewaannya dan menyapa mereka. Selamat datang, para tamu terhormat. Saya Qin Yu, petugas di sini dan pemandu Anda selama kunjungan Anda ke arena narapidana kami. Anda dapat berkonsultasi dengan saya jika Anda memiliki pertanyaan. Kalau begitu, memimpin jalan. Tang Xiu mengangguk dengan tenang. Qin Yu mengangguk dengan lembut sebelum dia berbalik dan berjalan ke dalam. Tapi begitu dia berbalik, kekecewaan di matanya semakin kuat. Itu karena tamu biasa-biasanya melemparkan beberapa immortal stone pertama kali mereka bertemu, yang membuat petugas lebih penuh perhatian dalam layanan. Segera setelah itu, ketika kerumunan menghilang di koridor depan, beberapa petugas wanita di kedua sisi koridor yang paling dekat dengan posisi berdiri Qin Yu sebelumnya semua mencibir. Mereka bisa melihat dengan jelas bahwa Qin Yu tidak menerima tip apapun sekarang. Salah satu dari mereka, Wen Wen, yang tidak memiliki hubungan baik memenangkan Qin Yu karena dia bertengkar dengan teman-teman Qin Yu, mencibir dan berkata ketika tidak ada tamu di dekatnya, si idiot Qin Yu menggunakan semua tabungannya untuk membeli beberapa pil penyembuhan untuk sundal itu. Dia bahkan meminjam beberapa pinjaman berbunga tinggi dari rentenir itu. Jika dia gagal mengumpulkan cukup uang untuk membayar mereka 6 bulan kemudian, dia akan berakhir sengsara pada saat itu. Petugas wanita lain dengan gembira menambahkan, siapa yang menyuruhnya menyodok hidungnya dan menjadi usil, ya. Apakah dia tahu seberapa terbatas kemampuannya? Namun dia masih mengulurkan tangannya untuk membantu di sini. Mari kita tunggu dan lihat. Berdasarkan nasib buruknya, apalagi setengah tahun, bahkan jika dia diberi tahun lagi, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan batu immortal yang cukup. Siapa yang tahu jika dia akan dijual ke rumah bordil 6 bulan kemudian dan kemudian menjadi budak bagi beberapa keluarga terkemuka. Semakin besar kemampuannya, semakin banyak yang dapat Anda lakukan. Sayang sekali bahwa Qin Yu memiliki kepribadian yang jinak untuk benar-benar membela masalah ini. Saya berharap keberuntungan akan menemukannya. Kamu tahu, aku agak bersimpati pada Qin Yu. Tapi saya langsung berpikir bahwa dia layak mendapatkannya ketika mengingat teman-temannya. Mari kita tunggu dan lihat saja, cewek. Tidak hanya Qin Yu yang kurang beruntung, perempuan jalang itu juga akan sial. Kuharap mereka menjadi sangat sial. Senyum Wen Wen menjadi lebih tebal dan matanya menyapu wajah-wajah perempuan ini, sambil juga berdoa agar Qin Yu dan temannya yang sahabatnya tidak beruntung. Tiba-tiba, ekspresinya berubah ketika dia melihat bahwa beberapa tamu mendekat dengan cepat. Matanya langsung menyala karena pemimpin kelompok itu, yang berusia setengah baya, berpakaian seperti pemula. Menabrak tamu semacam ini biasanya memberi mereka banyak tips dan hadiah. Bimbing kami. Ketika gemuk setengah baya melihat Wen Wen menyambut mereka, dia tidak memberinya kesempatan untuk berbicara dan hanya melemparkan kristal immortal dan berjalan ke interior dengan semangat tinggi. Dalam sekejap, ada boom seru di koridor, karena mereka jarang bertemu dengan tamu yang murah hati yang memiringkan kristal immortal pada awalnya, sama dengan 100 batu immortal. Jika mereka merasa layanan yang diberikan kemudian lebih baik dan memuaskan mereka, sangat mungkin dia akan mendapatkan lebih banyak tips. Saat berikutnya, sepasang mata iri berkeliaran ke arah Wen Wen dan lemak setengah baya menghilang. Tang Xiu berjalan maju di koridor yang tampaknya tak berujung. Dia tampak maju sangat ringan, tetapi kecepatannya sebenarnya sangat cepat.
Ratusan meter dilalui untuk setiap langkah yang diambilnya. Namun, Qin Yu hanya memiliki kultivasi panggung jiwa yang baru lahir, jadi dia dibungkus oleh kekuatan immortal pertempuran Peng dan tidak perlu menghabiskan energi untuk berjalan mantap di samping Tang Xiu. Namamu Qin Yu. Iya, Qin Yu buru-buru mengangguk. Sudah 2000 tahun sejak saya terakhir datang ke arena narapidana domain surgawi Net Immortal. Saya tidak lagi akrab dengan tempat ini, jadi ceritakan tentang situasi saat ini di sini, kata Tang Xiu. 2 milenium. Mata Qin Yu penuh dengan ketidakpercayaan. Tang Xiu masih sangat muda. Dia bahkan bisa merasakan aura kekuatan hidup penuh dari pria ini, yang tidak seperti orang-orang aneh tua yang telah hidup selama 2 milenium. Namun, dia juga tahu bahwa dewa memiliki kemampuan untuk terus-menerus menyesuaikan dan mengubah penampilan mereka selama proses kultivasi mereka. Bahkan monster tua yang hidup selama 10 milenium mungkin terlihat seperti remaja. Selanjutnya, Qin Yu yang cerdas menyadari bahwa tamu itu kemungkinan memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Setidaknya dia adalah pembangkit tenaga listrik di atas Immortal Stage. Menghadapi pembangkit tenaga listrik seperti itu, Qin Yu akhirnya memiliki jejak harapan karena banyak tokoh besar di dunia Immortal akan memberikan imbalan yang cukup besar dalam tips. Qin Yu menjadi lebih hormat dan dengan cepat mengatur apa yang harus dia katakan dalam hati sebelum dia mulai menceritakan. Pak, saya tidak tahu banyak tentang situasi lebih dari 2000 tahun yang lalu, jadi saya tidak tahu apa perbedaannya dalam situasi sejak saat itu dan sekarang. Setengah dari area yang ditempati oleh arena narapidana sekarang dialokasikan untuk toko komersial dari berbagai sumber daya, yang semuanya adalah industri arena narapidana. Babak kedua adalah penjara itu sendiri dan tempat para pejuang deathmatch bertarung, dari yang lemah hingga yang kuat. Adapun interior terdalam dari tempat itu adalah tempat atau arena untuk pertarungan maut antara gladiator immortal emas sempurna. Melalui narasi Qin Yu, Tang Xiu akhirnya memiliki pemahaman tentang situasi di sini. Itu tidak jauh berbeda dari 2000 tahun yang lalu, kecuali kepala eksekutif di sini telah diganti dan manajemen senior yang baru direkrut. Setelah berjalan-jalan di toko-toko dan melihat deretan barang yang mempesona, hati Tang Xiu gatal karena berbelanja, tetapi ia masih berhasil mengendalikan dorongan hati. Tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk membeli dewa emas yang sempurna, jadi dia tidak ingin membuang uang bahkan untuk beberapa harta berharga sekarang. Qin Yu, bagaimana dengan judi? Apakah tidak ada perbedaan atau proporsi untuk judi antara berbagai tingkat pertarungan di sini? Tanya Tang Xiu dengan tenang. Kamu benar. Sebelumnya, semakin tinggi tingkat judi di konflik arena, semakin tinggi kelipatan uang yang menang. Aturan ini tidak lagi diterapkan di sini karena sekarang didasarkan pada penilaian komprehensif berdasarkan kekuatan masing-masing gladiator deathmatch di setiap kandang penjara, serta catatan kinerja, yang berarti peluangnya dapat bervariasi dan ditetapkan kapan saja, jelasnya. Qin Yu. Mata Tang Xiu berbinar dan bertanya lagi, jadi apa rasio peluang tertinggi sekarang? Qin Yu berpikir sebentar dan berkata, peluang tertinggi dalam 10 tahun terakhir adalah dalam pertarungan 4 tahun lalu. Peluang pada saat itu adalah 42 kali. Jika Anda menang, Anda akan mendapatkan 42 kali dari jumlah pokok, sementara kalah berarti Anda tidak mendapatkan apa-apa. Saya masih ingat pertandingan itu, yang akhirnya menyebabkan sebagian besar orang kehilangan darah mereka dan segelintir menjadi kaya dalam semalam. Tang Xiu tersenyum dan mengangguk. Sekarang, The Conflict Arena akhirnya mendapatkan beberapa aturan baru dan menarik, ya. Sekarang saya bahkan lebih menantikan perjalanan ini. Baiklah, mari kita lanjutkan. Bawa aku ke tingkat penjara Dewa Surgawi. Dimengerti. Mata Qin Yu berubah lebih cerah. Semakin tinggi tingkat sel penjara, semakin kuat kekuatan tamu yang diwakilinya. Itu hanya akal sehat yang dia pelajari di arena narapidana. Oleh karena itu, dia menjadi lebih dan lebih yakin bahwa tamu terhormat ini pasti adalah pembangkit tenaga listrik di atas Immortal Stage. Di salah satu dari banyak sel, ketika kelompok Tang Xiu yang dipimpin oleh Qin Yu memasuki portal, mereka melihat dua dewa surga dalam pertarungan yang intens di arah yang jauh dan auditorium itu mendidih dalam kegembiraan. Jeritan, sumpah serapah, dan sorakan semua bisa terdengar pada saat bersamaan. Masih mengenakan ekspresi tenang saat dipandu oleh Qin Yu, Tang Xiu membaca catatan 360 gladiator deathmatch di kandang penjara ini. Setelah membacanya, ia kemudian datang ke auditorium dan secara acak menemukan tempat duduk. Hanya segelintir orang yang beruntung yang mencoba pertandingan judi dengan hanya mengandalkan pengalaman dan analisis mereka. Meskipun kekuatan Tang Xiu saat ini sangat lemah, dia masih memiliki pengalaman dan visinya sebagai Supreme, sehingga dia bisa dengan mudah menilai mana gladiator Dewa Surgawi yang lebih kuat dan mana yang lemah. Battle Peng, kau tetap bersamaku, 4 yang bisa kau mainkan. Saya memberi Anda masing-masing 1 juta kristal immortal.
Saya tidak peduli jika Anda kalah, tetapi Anda bisa mengambil 10% dari kemenangan dan memberikan sisanya kepada saya nanti. Tang Xiu mengeluarkan sejumlah kristal immortal dan menyerahkannya kepada 4 orang. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke pertempuran fana di sel penjara. Keempat pria itu saling memandang terlebih dahulu sebelum mengambil kristal immortal yang diberikan kepada mereka oleh Tang Xiu dan kemudian meninggalkan area sel. Saat dia menyaksikan pertarungan di sel, Tang Xiu bergeser ke Qin Yu dengan penuh minat dan tersenyum ringan. Apakah kamu mungkin ingin berjudi? Maaf. Qin Yu membeku sesaat sebelum tampilan bingung muncul di wajahnya yang cantik. Yah, ada 2 pejuang yang bertarung di sel sekarang. Siapapun yang Anda pilih sebagai pemenang, saya akan memilih yang lain. Saya akan memberi Anda beberapa batu immortal jika Anda menang, dan Anda memberi saya beberapa jika Anda kalah. Bagaimana dengan itu? Qin Yu sedikit mengerutkan kening, tapi dia ragu-ragu dan kemudian menggelengkan kepalanya. Saya minta maaf, Tuan. Saya tidak bisa kehilangan. Tang Xiu heran dan bertanya, kamu sedang bekerja di narapidana arena, jadi kamu pasti menerima tips dari para tamu. Anda setidaknya harus memiliki beberapa batu immortal yang dimiliki, bukan? Namun kamu bilang kamu tidak mampu bertaruh. Aku tidak bisa bertaruh. Saya berutang pinjaman berbunga tinggi. Setiap batu immortal sangat penting bagi saya, jawab Qin Yu pahit. Tang Xiu menembakkan ekspresi aneh padanya. Dia mengamati bahwa gadis ini sangat lemah dan memiliki temperamen jinak. Namun, tanpa diduga dia memiliki pinjaman berbunga tinggi. Orang benar-benar tidak dapat menilai buku dari sampulnya. Tang Xiu diam-diam menghela nafas dan berhenti menyebutkan judi. Setelah 2 jam, pertarungan berikutnya di sel dimulai. Tang Xiu menyaksikan kinerja dan informasi spesifik dari kedua pejuang saat mereka memasuki arena untuk menganalisis yang mana dari mereka yang akan menang. Tempatkan 1 juta kristal immortal pada kemenangan Dewa Api Surgawi berkobar itu. Tang Xiu memberi Battle Peng cincin sementara interspatial yang digunakan sementara dan memerintahkan dengan tenang. Battle Peng ragu-ragu untuk sementara waktu dan kemudian berbicara dengan suara rendah, Tuan, 4 lainnya telah pergi, tetapi jika saya pergi, tidak ada orang lain di sebelah. Tang Xiu melambaikan tangan dan berkata, tenang saja, kan. Tidak ada yang bisa membunuhku kecuali si pembunuh itu adalah immortal emas yang sempurna. Battle Peng tidak tahu dari mana kepercayaan Tang Xiu berasal. Namun, dia hanya seorang bawahan, jadi dia hanya bisa menerima pesanan dan dengan cepat bergegas menuju meja tukar sesuai instruksi Tang Xiu. Kecepatannya sangat cepat dan, setelah mengambil tindakan judi dari kasir, ia dengan cepat kembali ke Tang Xiu dan melanjutkan tugas perlindungannya. Beberapa meter dari posisi mereka, seorang pria muda berpakaian putih berpakaian seperti sarjana lemah menoleh ke Tang Xiu dengan ekspresi terkejut. Setelah merenung sebentar, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, teman immortal, nyala api surgawi immortal hanyalah dewa surgawi tingkat menengah, sedangkan freshwater celestial immortal adalah dewa tahap akhir. Selain itu, air dapat menundukkan api, sehingga air tawar memiliki 2 cara yang pasti dapat menekan Blazing Flame. Mengapa Anda masih menaruh taruhan besar padanya? Apakah ini untuk peluang 3-1? Tang Xiu berbalik untuk menatap pemuda itu. Setelah mengamati penampilannya, ia menemukan bahwa orang itu tidak memiliki kecenderungan jahat atau jahat, sementara kultivasinya harus pada tahap immortal yang mendalam. Karena itu, dia menjawabnya sambil tersenyum, sama seperti kuda tidak akan menjadi gemuk jika tidak makan rumput di malam hari, tidak ada rejeki nomplok akan datang ke orang miskin. Ini hanyalah langkah saya yang tidak konvensional. Berani mengambil risiko besar dan siap untuk pengembalian besar. Semua orang mungkin berpikir bahwa Dewa Air Tawar Surgawi dapat menang, tetapi saya mohon berbeda. Dewa Api Surgawi nyala api itu pasti akan berakhir sebagai pemenang. Gambaran tidak konvensional. Sama seperti kuda itu tidak akan menjadi gemuk jika tidak makan rumput di malam hari, seorang pria tidak akan mendapatkan rejeki nomplok jika dia sendiri tidak kaya. Mata pria muda berbaju putih itu menyala ketika dia menikmati kedua garis ini dengan hati-hati. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa betapa masuk akal itu. Setelah menatap Tang Xiu sebentar, dia sedikit mengangguk dan kemudian berbalik untuk berbicara dengan 2 sahabat di sekitarnya, aku akan bertaruh pada kemenangan Blazing Flame. Kamu gila, apakah kamu sakit di kepala atau sesuatu? Hanya karena kamu mendengar banteng bocah itu, kamu akan bertaruh pada pria api berkobar itu. 2 pemuda lainnya tidak percaya dan mengatakan keberatan mereka satu demi satu. Laki-laki muda berpakaian putih itu menarik napas dalam-dalam dan dengan tegas berkata, jangan katakan lagi. Itu bukan karena hal lain, tetapi saya menyetujui kedua kalimat itu katanya. Saya sudah memutuskan untuk memasang taruhan pada Blazing Flame. Jangan khawatir, saya tidak akan bermain besar, jadi saya tidak akan hancur bahkan jika saya kalah.
Salah satu pemuda bertanya, berapa banyak yang akan Anda pertaruhkan, tepatnya? Pria muda berkulit putih menjawab, 1 juta kristal immortal. Terkesiap, kedua pemuda itu terengah-engah saat mereka mendengarnya. Mereka bertiga adalah teman yang tumbuh dan berkultivasi bersama sejak kecil dan saling mengenal satu sama lain. Mereka berasal dari sekte yang sama dan sangat menyadari berapa banyak kekayaan yang dimiliki masing-masing. 1 juta kristal immortal ini mungkin 1/5 dari kekayaan rekan mereka. Hai, ambil saja keinginanmu. Anda sudah mengambil keputusan dan saya tahu tidak ada gunanya membujuk Anda. Lurus dan sesempit mungkin, saya akan bertaruh pada kemenangan Freshwater. Hanya dengan cara ini saya bisa mendapatkan untung tanpa kehilangan uang. Aku menempatkan milikku pada kemenangan Freshwater juga. Dua lelaki lainnya merenung sejenak dan berkata satu demi satu. Pria muda berkulit putih menoleh ke Tang Xiu dan menyadari bahwa Tang Xiu memberinya tatapan penghargaan, menyebabkannya tiba-tiba merasa nyaman. Bahkan, dia juga punya niat seperti itu dalam perjudian ini. Dia akan kehilangan 1/5 dari kekayaannya jika dia kalah tetapi mendapatkan 3/5 lebih banyak jika dia menang. Di dalam sel arena, nyala amarah berkobar di hati Blazing Flame Celestial Immortal. Matanya yang penuh dengan niat membunuh terkunci pada lawannya, Freshwater Celestial Immortal, yang menembaknya dengan pandangan menghina. Blazing Flame memiliki rekor 107 pertandingan yang dimenangkan di Konflik Arena. Kecuali untuk 2 pertandingan yang berakhir dengan lawan-lawannya cedera, ia membantai semua lawan yang dihadapinya dari 105 pertandingan lainnya. Tapi kali ini, dia sangat menyadari bahwa seseorang dalam manajemen arena narapidana hanya ingin dia mati. Selain itu, dia tidak akan diatur untuk bertarung melawan Freshwater Celestial Immortal di pertandingan ini. Lagi pula, orang-orang dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Freshwater memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya dan pasti memiliki beberapa seni immortal yang dapat menekannya. Apakah akhirnya saatnya menggunakan gerakan itu? Api terbakar Dewa Surgawi tidak mau, tapi dia tidak punya pilihan lain selain menggunakannya untuk bertahan hidup. Freshwater Celestial Immortal menatap dengan jijik pada Blazing Flame Celestial Immortal, mengaitkan jarinya, dan tersenyum berkata, aku tidak akan menggertakmu, jadi aku memberimu 3 langkah bergerak. Jika Anda tidak bisa mengalahkan saya dalam 3 gerakan, maka Anda sama saja sudah mati. 3 bergerak, insting ganas Blazing Flame dibakar. Sikapnya tiba-tiba berubah dan tubuhnya berkedip-kedip, menyebabkan 8 angka muncul bersamaan dengan masing-masing diselimuti api yang berkobar. Kemudian, terus bergerak, mereka dengan cepat mengelilingi Freshwater Celestial Immortal dari 8 arah dan melakukan serangan ganas. Trik lama yang sama, iya. Anda benar-benar tidak membuat kemajuan. Freshwater Celestial Immortal telah lama mempelajari catatan Blazing Flame dan menyaksikan gaya bertarungnya. Menemukan bahwa pria itu masih menggunakan gaya lama yang sama untuk menghadapinya, dia dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Dia dengan cepat melepaskan pedang immortal kebiru-biruan yang langsung berubah menjadi perisai air berlapis yang terbuat dari cahaya pedang dan menangkal serangan dari 8 angka itu. Kehancuran tanpa batas. Nyala api meraung ke dalam. 8 sosoknya tiba-tiba hancur, melahirkan nyala api di mana-mana di langit. Bola api berdiameter puluhan meter muncul entah dari mana di lautan api, sementara tombak menyala yang tersembunyi di bola api itu membombardir ke arah Dewa Air Tawar Surgawi. Apa? Kulit Freshwater Celestial Immortal berubah sangat. Dia bisa merasakan aura Dewa Surgawi api berkobar meningkat beberapa kali saat ini. Dia bahkan bisa merasakan bahwa ruang di sekitarnya tampak mendidih dan perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat tulang punggungnya merinding dan tanpa sadar memaksanya untuk menghindarinya. Namun, dia sudah tertangkap basah dari semua sisi. Meskipun dia mati-matian merangsang pasukan immortal untuk beredar di tubuhnya dan ingin membentuk gerakan defensif, bola api di tengah lautan api terus membombardirnya satu demi satu, menyebabkan tubuhnya terus bergetar. Setiap dampak kekerasan yang menimpanya menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Ketika ribuan bola api datang menghantamnya, lapisan pertahanan terakhirnya akhirnya hancur oleh pemboman itu. Yang terakhir, mata air surgawi-surgawi bersinar dengan kegilaan. Pedang immortal miliknya telah hancur oleh pengeboman, jadi dia memusatkan semua kekuatan boom yang dia miliki pada tinjunya untuk berbenturan dengan bola api terakhir yang dia rasakan. Dia terluka parah dan sangat penting bahwa dia harus sepenuhnya memblokir pukulan itu. Immoral surgawi air tawar keras meraung. Saat tinjunya mengenai bola api itu tiba-tiba meledak dalam sekejap. Itu 100 kali lebih mudah dari yang dia harapkan, dan dia tercengang sesaat. Namun, ekspresi itu hanya berlangsung selama 1/100 detik sebelum rasa dingin memenuhi hatinya. Bagaimana ini mungkin? Air surgawi-surgawi memandang ke bawah pada lubang seukuran mangkuk di tengah dadanya. Dia bahkan bisa melihat hatinya yang hancur dari lubang dan nyala api yang menyala di dalam.
Meremehkan musuh selamanya adalah hal yang tabu yang akan menyebabkan kematianmu saat melawan musuh. Nyala api nyengir-nyengir. Saat senjata immortal tombaknya kembali ke tangannya, dia menyaksikan Freshwater jatuh dengan keras ke tanah dengan ekspresi tak percaya. Dia segera berbalik ke pintu keluar sel dengan puas. Dia telah menggunakan kartu truf terakhirnya untuk membunuh Freshwater Celestial Immortal. Namun, dia juga tidak mudah karena dia harus membayar harga yang cukup menyakitkan. Siapa yang bisa menduga bahwa Dewa Air Tawar Surgawi begitu sombong sehingga dia melakukan hal yang tabu saat berkelahi. Karena itu, ia hanya membayar untuk efek samping yang disebabkan oleh casting seni rahasia ini dan karenanya hanya mengalami cedera kecil. Di seluruh sel arena, puluhan ribu penjudi di auditorium bangkit dan tampak marah ketika mereka dengan keras mengutuk. Hanya segelintir orang yang tampak gembira, meskipun kebanyakan dari mereka gembira tetapi kacau. Di barisan belakang, Bright Peak Celestial Immortal linglung saat menatap sosok Blazing Flame Immortal yang pergi, tidak mampu mengungkapkan suasana aneh yang melonjak di dalam hatinya. Saya menang. Kehilangan alasanku hanya karena aku mendengar kata-kata orang lain dan mengambil risiko, namun tanpa diduga aku menang. Dan kemenangan yang cukup besar. Dia perlahan-lahan menoleh, melihat kedua temannya mengutuk dengan marah untuk melampiaskan kemarahan mereka karena kehilangan kekayaan mereka. Lalu dia berbalik ke Tang Xiu. Dia menemukan bahwa orang itu juga menatapnya dengan senyum penuh arti sesuatu yang mengirim sentakan keras yang mengguncangnya. Mungkinkah bahwa pria ini telah lama menilai bahwa Blazing Flame Immortal Celestial akan menang? Apakah dia menyimpulkannya dari catatan sebelumnya dan tanggal spesifik pertandingan Blazing Flame dan Freshwater? Jika itu masalahnya bukankah dia terlalu menakutkan? Selain Tang Xiu, wajah cantik Qin Yu penuh kejutan. Jumlah uang yang diberikan Tang Xiu pada Battle Peng adalah 1 juta Crystal Essences. Dia berpikir bahwa Tang Xiu hanyalah orang kaya yang hanya ingin membakar uangnya. Tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa dia menang sesaat setelah itu? Hasilnya adalah 3 juta kristal immortal dari taruhan 1 juta kristal immortal. Itu 3 juta kristal immortal. Butuh Qin Yu waktu yang lama untuk menghitung berapa banyak batu immortal yang bisa ditukar dari 3 juta kristal immortal ini. Setelah menghitungnya, dia hampir pingsan karena keterkejutannya karena jumlahnya sama dengan 30 miliar batu immortal. Battle Peng, yang berdiri di samping Tang Xiu, bertanya dengan suara rendah, apakah Anda ingin saya bertukar perbuatan, Tuan? Tidak, mari kita lanjutkan bermain. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Battle Peng sedikit mengangguk sebagai tanggapan dengan rasa kekaguman yang kuat untuk karakter Tang Xiu. Harus dicatat bahwa 3 juta kristal immortal tidak dengan jumlah sedikit pun. Beberapa meter dari tempat duduk mereka. Setelah dua sahabat pemuda itu yang berkulit putih melampiaskan rasa frustrasi mereka akhirnya duduk kembali di tempat duduk mereka dengan dekaden. Keduanya bertaruh besar dan kalah, yang membuat mereka sangat jengkel dan frustrasi. Tiba-tiba, salah satu dari mereka memandang pemuda itu dengan pakaian putih dan bergumam, aku ingat kamu memasang taruhanmu pada Blazing Flame, bukan, Fire Candle. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum dan mengangguk. Aku bertaruh Blazing Flame menang, tentu saja. Dua lainnya saling bertukar pandang dan keduanya menatap dengan mata iri. Pemuda berpakaian putih tidak memperhatikan mata teman-temannya dan hanya bangkit untuk datang ke Tang Xiu. Dia kemudian membungkuk dan berkata, saya bersyukur atas nasihat baik, teman immortal. Bisakah saya mendapat kehormatan untuk mengundang teman immortal untuk minum setelah Anda selesai bermain di sini? Ah, benar juga. Saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Fire Candle of Star Embrace Sect. Bolehkah saya tahu nama terhormat immortal friend? Tang Xiu menunjuk ke kursi di sebelahnya dan tersenyum ringan. Kamu bisa memanggilku Great Tang. Mari kita bicara tentang minum beberapa saat nanti, iya. Saya masih memiliki banyak hal untuk cenderung di sini. Ya, aku benar-benar berharap Immortal Friend Great Tang dapat menerima undanganku setelah kamu selesai dengan urusanmu, kata Fire Candle dengan hormat setelah duduk di sebelah Tang Xiu. Baik, Tang Xiu sedikit mengangguk. Pokoknya, apakah Anda masih akan bermain, Immortal Friend Great Tang? Fire Candle bertanya lagi. Tentu, aku akan bermain lagi. Tang Xiu tersenyum. Fire Candle berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu aku akan menemani Immortal Friend Tang. Ngomong-ngomong, kali ini aku memenangkan 3 juta kristal immortal. Aku akan bertaruh semuanya untuk menemanimu dengan pertaruhan. Apakah kamu tidak takut kehilangan semua itu? Tanya Tang Xiu sambil tersenyum. Jika saya kalah maka saya kalah. Itu tidak masalah bagi saya. Fire Candle tersenyum. Jika ada, kristal immortal yang baru saja aku menangkan adalah semacam rejeki nomplok, untuk memulai. Kamu memiliki mental yang baik, sobat. Tang Xiu tidak bisa menahan tawa. Dengan cepat,
para pejuang berikutnya memasuki sel arena untuk pertandingan berikutnya. Tang Xiu diam-diam menganalisis informasi untuk sementara waktu dan merasa bahwa peluang untuk menang lebih dari 80%. Karena itu, dia menoleh ke Battle Peng dan berkata, taruhan 4 juta kristal immortal pada Klutmis Celestial Immortal. Dimengerti. Battle Peng menerima pesanan dan pergi dengan 4 juta kristal immortal menuju kasir. Fire Candle menatap punggung Battle Peng saat dia pergi. Bibirnya menggeliat beberapa kali sebelum dia tersenyum masam. Anda benar-benar melakukannya dengan cara yang tidak lazim, Great Tang Immortal Friend. Dewa surgawi Klutmis ini pandai dalam seni ilusi. Meskipun kultivasinya berada pada tahap akhir Celestial Immortal, lawannya Arden Blue Celestial Immortal dikenal sebagai mesin pembunuh immortal. Orang ini memiliki beberapa gerakan pembunuhan yang menakutkan. Tidak diketahui berapa banyak dewa surgawi tahap akhir telah mati di tangannya. Ya, meskipun peluang untuk pertandingan ini adalah 2-1, adalah mungkin untuk menghasilkan lebih banyak uang. Ini kesepakatan yang bagus, bukan? Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Selain itu, jika kamu kalah, maka kalah saja. Bagaimanapun, saya baru saja memenangkan 3 juta kristal immortal. Jadi, jika aku menang lagi, aku bisa mendapatkan 8 juta kristal immortal sekaligus. Fire Candle ragu-ragu untuk sementara waktu dan kemudian tersenyum kecut. Hai, apapun yang terjadi, akan terjadi. Fire Candle ini sudah bilang aku akan menemanimu hari ini, bukan? Karena Immortal Friend Great Tang berkata bahwa Klutmis Celestial Immortal akan menang, maka aku akan menempatkan taruhanku pada pilihanmu juga. Di dekatnya, kedua temannya menatapnya dengan pandangan menghina. Selama ini, mereka tidak menyadari bahwa Fire Candle sangat bodoh. Hanya karena dia mendapatkan kekayaan dan menang karena keberuntungan belaka, dia membiarkannya hilang begitu saja. Pertandingan ini sangat khusus, terutama karena salah satu pejuangnya, Arden Blue Celestial Immortal, yang dikenal sebagai mesin pembunuh immortal. Namun, dia tiba-tiba memilih untuk memasang taruhan besar pada pilihan pemuda yang tidak diketahui asalnya. Jangan pikirkan dia. Menang atau kalah adalah bisnisnya. Dia mungkin ingin merasakan seperti apa rasanya kehilangan, jadi jangan membujuknya. Saya akan bertaruh 2 juta kristal immortal sekarang. Selama saya menang, saya bisa menebus kekalahan sebelumnya. Aku bertaruh 2 juta kristal immortal juga. Saya masih bisa mendapatkan lebih banyak selama saya menang kali ini. Tetapi jika saya kalah, maka saya akan menjadi lebih buruk dan harus mengencangkan ikat pinggang saya dalam pengeluaran saya selama berabad-abad berikutnya. Tapi aku masih akan mengambil risiko untuk mendapatkan lebih banyak kristal immortal, meski begitu. Setelah dua orang itu dengan tegas memutuskan, mereka segera mengikuti di belakang Fire Candle dan berlari menuju meja kasir. Tang Xiu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya diam-diam setelah mendengar percakapan kedua pria itu. Meskipun dia tidak 100% yakin tentang pilihannya, dia yakin bahwa peluangnya sangat tinggi yaitu 80%. Tetapi kedua orang itu lebih cenderung kewalahan oleh mentalitas penghubung karena taruhan besar yang mereka pertaruhkan dibandingkan dengan yang terakhir kali. Segera setelah itu, pertarungan di sel arena dimulai bersama dengan sorakan keras yang tak terhitung jumlahnya. Klutmis Celestial Immortal mengambil bayangan dan langsung menyulap awan kabut. Kabut warna-warni dengan cepat menyipit dan menghiasi ruang seolah-olah itu adalah hantu. Membunuh. Arden Blue Celestial Immortal tidak peduli sedikitpun tentang apa yang dilakukan lawannya. Satu-satunya yang dia tahu adalah bahwa dia harus pergi keluar tidak peduli siapa musuhnya. Arogansi Immortal Celestial Immortal sebelumnya telah menunjukkan pelajaran berdarah tentang betapa menyakitkan harga yang harus dibayar seseorang dengan melakukannya. Waktu berlalu. Kedua pejuang bertempur dengan gila dan pertarungan berlanjut sepanjang hari. Hasil dari pertarungan satu hari adalah Arden Blue berada di atas angin tetapi juga terluka parah, sedangkan Klutmis memotong lengannya dan pakaiannya basah dengan darahnya sendiri. Ini tentang waktu. Memusatkan perhatiannya pada pertarungan, sebuah pikiran melintas di benak Tang Xiu. Jika Klutmis tidak memiliki sarana untuk melakukan serangan mendadak, sangat mungkin bahwa dia akan kehilangan pertandingan ini. Tetapi jika dia melakukannya, Arden Blue akan berakhir kalah di sini. Peluangnya adalah 80% saat Tang Xiu bertaruh bahwa Klutmis Celestial Immortal akan menang dengan langkah mengejutkan. Analisisnya didasarkan pada cara yang ia simpulkan dari data pertempuran Klutmis sebelumnya, dan peluangnya setinggi 80%. Min Soul beku. Tepat saat Klutmis ditebas oleh pedang immortal terbang Arden Blue dan dikirim terbang mundur, dia menderu tiba-tiba. Pada saat yang sama, benang emas transparan ditembakkan dari ibu jari kirinya dan langsung mengejar dan menjerat Arden Blue Celestial Immortal. Pada saat berikutnya, sosoknya berhenti terbang mundur dan menyerbu Arden Blue. Tidak ada yang menyadari bahwa pada saat ini,
Kulit Arden Blue Celestial Immortal telah berubah kusam seolah seluruh tubuhnya dibekukan sebagai balok es. Kelesuannya mungkin hanya bertahan kurang dari 1 detik, tapi itu sudah cukup bagi Klutmis untuk melepaskan artefaknya dan menembakkan seberkas cahaya yang langsung menghantamnya dengan keras. Di auditorium, Tang Xiu menoleh untuk melihat Fire Candle dan tersenyum tipis. Di sini kita pergi dan menang lagi. Fire Candle hampir tidak bisa menoleh. Tetapi ketika dia melihat ekspresi Tang Xiu, dia meninju-tinjunya ke udara dengan kuat dan melambai dengan keras sambil berseru dalam sukacita, "Kamu luar biasa, sahabat Immortal Tang." Tang Xiu sendiri tidak pernah peduli dipuji. Tapi dia merasa diam-diam bahagia di dalam ketika dia melihat dua teman Fire Candle bertindak seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Mereka yang percaya padaku akan memiliki hidup yang kekal. Itu adalah kalimat yang Tang Xiu lupa dari mana dia mendengarnya. Namun, terasa begitu tepat dan tepat untuk digunakan dalam situasi ini. Setelah menang 2 kali berturut-turut, Tang Xiu tidak lagi ingin bertaruh lagi. Dia sadar bahwa tidak ada yang bisa menang selamanya. Dia telah menang besar dengan taruhan besar sebanyak 2 kali, arena narapidana tidak akan pernah membiarkannya memenangkan terlalu banyak kekayaan di sel penjara tingkat yang sama. Aku akan bertukar akta dan bermain di tempat lain. Kemana Anda ingin pergi selanjutnya, Yang Mulia? Tanya Qin Yu buru-buru. Aku akan ke tingkat penjara Immortal Emas Sempurna. Tang Xiu berkata, pada waktu normal, menonton pertarungan antara pembangkit tenaga listrik akan sangat membantu untuk kultivasi seseorang dan kecakapan tempur. Qin Yu ragu-ragu sebelum dia menjawab, Yang Mulia, tidak ada biaya lain untuk memasuki sisa tingkat penjara, termasuk tingkat penjara Immortal Emas. Tapi kamu diharuskan membayar lebih banyak lagi untuk memasuki level penjara Immortal Emas Sempurna. Berapa tarifnya? Tang Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang perlu membayar 100 kristal immortal, kata Qin Yu. Tang Xiu mengangguk. Itu hanya jumlah kecil, tidak perlu tawar-menawar untuk itu. Sudahlah, bawa kami ke sana. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menoleh ke Fire Candle dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu ingin ikut? Anda mungkin memiliki beberapa kejutan menunggu di sana. Fire Candle ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk dan berkata, yah, karena Immortal Friend Tang mengundangku, maka aku secara alami akan ikut denganmu. Tepat ketika dia mengatakan itu, bagaimanapun, dia melihat dua temannya menggelengkan kepala dan tidak berbicara sepatah kata pun kepadanya, jadi dia pergi dengan tergesa-gesa, dan kegembiraannya yang sebelumnya berangsur-angsur hilang. Tang Xiu meliriknya dan kemudian berbicara dengan senyum tipis sambil berjalan di luar, ada banyak hal yang harus dialami seseorang dalam hidup untuk menjadi hidup. Wajar untuk memiliki teman di seluruh dunia. Tapi tidak ada pesta yang berlangsung selamanya di dunia ini. Memiliki terlalu banyak teman hanya dapat berfungsi sebagai teman selama periode tertentu di jalur kultivasi seseorang. Tetapi hanya dengan hati yang kuat seseorang dapat melihat jalan di depan karena seseorang akan menjadi semakin sendirian melintasi jalan ke depan. Langkah Fire Candle terhenti ketika suara Tang Xiu bergema di benaknya. Hanya ketika Tang Xiu hendak berjalan keluar dari portal utama, dia akhirnya mengambil napas lega dan kemudian terbang untuk mengejar ketinggalan. 4 jam kemudian, kelompok itu datang ke tingkat penjara Immortal Emas Sempurna dengan mengendarai artefak antar jemput. 2 Immortal Emas Sempurna di luar area penjara berdiri berjaga di luar portal. Saat mereka melihat kelompok itu, kedua pria itu tampak terkejut dan salah satu dari mereka bertanya, apakah Anda yakin ingin memasuki tingkat penjara ini? Betul. Tang Xiu perlahan mengangguk dan membayar 400 kristal immortal dan kemudian melangkah ke portal pusaran. Saat berikutnya, sosoknya muncul di dalam area kandang penjara. Immortal Friend Tang, tolong ambil 100 kristal immortal ini. Fire Candle mengambil 100 kristal immortal dari cincin interspatial dan menyerahkannya kepada Tang Xiu. Tang Xiu dengan santai melambaikan tangannya dan berkata, berikan saja padanya. Fire Candle menoleh ke arah Qin Yu, melihat ekspresinya yang lamban dan berkata, hei, apakah kamu akan mengambil ini atau tidak? Bibir Qin Yu menggeliat beberapa kali dan akhirnya menatap Tang Xiu dengan bersyukur. Dia mengambil 100 kristal immortal dan dengan cepat memasukkannya ke dalam cincin interspatialnya. Pinjaman berbunga tinggi yang ia miliki hanya memiliki 40.000 batu immortal yang tersisa untuk dibayar sama dengan 400 kristal immortal. Tapi sekarang, dia menerima 100 kristal immortal sebagai tip, sesuatu yang membuatnya sangat bahagia. Terima kasih, pelindung terhormat, kata Qin Yu penuh rasa terima kasih. Tang Xiu hanya tersenyum tipis sebagai tanggapan dan menuju ke kandang satu demi satu. Hanya ada beberapa sel di sini, total 36 dengan 36 dewa emas sempurna di dalamnya. Tanpa kecuali, setiap immortal emas sempurna memiliki tanda biru dan putih di dahi mereka yang menandai mereka sebagai budak. Patron yang terhormat,
kita masih memiliki 8 jam sampai pertandingan tingkat Dewa Emas sempurna dimulai. Pada saat itu, 2 di antara 36 gladiator deathmatch ini akan saling bertarung dalam pertarungan brutal. Seperti yang Anda lihat sendiri, sudah ada banyak VIP yang datang. Taruhan minimum yang dapat Anda tempatkan jika Anda memilih untuk bertaruh adalah 1 juta kristal immortal. Qin Yu agak khawatir dan dia tidak ingin Tang Xiu bertaruh di sini. Bagaimanapun, dia telah bekerja di arena narapidana selama lebih dari 1 dekade, dan itu adalah pertama kalinya tamu terhormat memberi tip padanya dengan begitu banyak kristal immortal. Tang Xiu mengangguk sambil tersenyum. Setiap kali dia melewati sel, dia membaca semua informasi dari setiap gladiator immortal emas sempurna 3 kali. Di sel ke-27, Tang Xiu berdiri di depan sel dan menghentikan langkahnya. Meskipun ekspresinya sangat tenang, hatinya sebenarnya sangat marah. Kemarahan itu bukan disebabkan oleh gladiator wanita yang terkurung di dalam sel, tetapi terhadap mereka yang menangkap gladiator wanita ini dan mengirimnya ke sini. Perempuan itu adalah Starters, adik perempuan dari Star Soul Supreme, sekte master dari Vermilion Bird Holy Sect serta bibi Tang Xiu di dunia immortal. Dia adalah seseorang tuan muda asli dari Vermilion Bird Holy Sect yang paling dibenci, tetapi Tang Xiu menganggapnya sebagai kerabat yang sangat dekat. Alasannya sangat sederhana. Starters memiliki kepribadian yang sangat dingin dan selalu mengajar keponakannya, celana sutra keren tuan muda dari Vermilion Bird Sekte Suci, berkali-kali. Justru karena dia bawa tuan muda asli meninggalkan sekte dengan marah dan bergegas ke rawa kematian sendirian. Harus dicatat bahwa rawa kematian adalah tempat yang tak seorang pun di bawah Immortal Stage berani melintasi dengan mudah, tetapi orang itu pergi ke sana dan menemui kematiannya di sana. Setelah itu, tubuhnya ditempati dan dirasuki oleh jiwa Tang Xiu. Saat Tang Xiu melihat Starters, dia dipukuli habis-habisan. Dia bahkan menyeretnya ke kediaman guanya sendiri dan dipenjara selama 3 bulan sebelum dibebaskan dan luka-lukanya sembuh. 3 bulan itu adalah siksaan yang paling menyakitkan yang dialami Tang Xiu dalam hidupnya karena ia harus menjalani beberapa pelatihan dan penyiksaan yang brutal dan tidak manusiawi yang menyebabkan cedera parah. Namun kesempatan itu juga membentuk kemampuan Tang Xiu untuk bertahan hidup di dunia immortal. Pada awalnya, itu tidak seperti Tang Xiu tidak membenci bibi dari pihak ayah juga. Tetapi ketika dia pertama kali menghadapi krisis hidup dan mati di kemudian hari, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Penyiksaan yang ia alami sebelumnya adalah demi dirinya sendiri sehingga ia bisa bertahan hidup dan hidup lebih lama di masa depan. Saat ini, pergelangan tangan dan pergelangan kaki Starters dibelenggu oleh rantai yang terbuat dari besi hitam berumur 4000 tahun. Pakaian linennya yang kasar sudah compang camping dan penuh noda darah. Bahkan rambut panjangnya yang ungu berantakan. Tang Xiu sangat menemukan luka berdarah yang mengejutkan di bahu kirinya yang mengungkapkan tulang-tulangnya di dalam. Black Devil Miasma. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam. Black Devil Miasma dapat merusak tubuh dewa dan mencegah kemampuan mereka untuk memelihara kekuatan immortal mereka dari penyembuhan luka mereka. Itu juga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada mereka yang terluka. Qin Yu, cari manajer di daerah ini. Meskipun Qin Yu tidak tahu apa yang akan dilakukan Tang Xiu, dia hanya pergi dengan bahagia. Hanya butuh setengah jam sebelum dia kembali dengan 5 tokoh lainnya. Sosok di bagian depan, pemimpin, adalah seorang pria tua berambut putih, seorang immortal emas sempurna yang diberikan aura yang dia pancarkan. Apakah kamu manajer di sini? Tang Xiu bertanya dengan acuh tak acuh sebelum pihak lain memperkenalkan dirinya. Orang tua itu tersenyum menjawab, orang tua ini memang manajer untuk arena narapidana ini. Apakah patron yang terhormat membutuhkan sesuatu yang penting dengan meminta petugas memanggil saya? Tang Xiu menunjuk ke sel di mana Starters berdiri dengan ekspresi mati rasa dan mata tak bernyawa dan kemudian berkata dengan ringan, para antek di bawah saya agak mengecewakan, jadi saya ingin membeli beberapa dewa emas sempurna untuk menjalankan tugas bagi saya. Dia mendapat cukup catatan dan juga seorang wanita. Saya ingin membelinya. Pria tua itu tampak sedikit terkejut dan menjawab sambil tersenyum, tidak masalah. Semua gladiator di arena narapidana kami memiliki label harga yang jelas. Dia memang memiliki catatan yang cukup bagus dan dihargai 12 juta Crystal Essences. Bolehkah saya bertanya bagaimana Little Friend ingin membayar? Membayar langsung dengan Crystal Essences atau dengan beberapa harta. Tang Xiu awalnya hanya memiliki 10 juta Crystal Essences, tapi dia telah memenangkan 7 juta Crystal Essences setelah datang ke sini, jadi dia langsung mengeluarkan 12 juta Crystal Essences dan menyerahkannya kepada orang tua itu, dengan mengatakan, tolong hitung mereka dan bawa dia keluar. Mata pria tua itu berkilau. Setelah menghitung nomornya, dia mengeluarkan soul plate dari cincin interspatial dan berbalik untuk memberi perintah. Lepaskan dia. Di dalam sel, ekspresi dingin Starters berubah sedikit,
dan ada sentuhan perubahan emosional di matanya yang mati rasa dan mati rasa. Dia telah ditangkap dan dikurung selama lebih dari 6 abad. Meskipun dia telah menyembunyikan identitas aslinya, dia telah melalui lebih dari 200 pertarungan dalam 6 abad terakhir. Jika bukan karena dipaksa oleh keadaan dan hak istimewa untuk memilih untuk menyerah dalam pertarungan, dia mungkin sudah lama meninggal di tempat ini. Sebelum ini, dia juga memiliki harapan, berharap bahwa seseorang akan membeli dan membawanya pergi dari lubang neraka ini. Namun, label harga yang dikenakan padanya terlalu tinggi. Dia kecewa dan akhirnya menjadi putus asa. Dia ingin mati, berpikir bahwa kematian akan menyelesaikan segalanya. Namun, dia berpikir tentang krisis yang dialami sektenya. Dia ingat pertumpahan darah yang dalam dan permusuhan yang tidak dibalaskan, jadi dia selamat berkali-kali. Seorang Dewa Emas yang sempurna memiliki hak istimewa untuk menyerah 3 kali. Kecuali untuk pertandingan yang diikat di mana dia dan lawan-lawannya saling cedera, dia telah menggunakan semua 3 peluang. Ahli arena narapidana melepaskan rantai besi hitam darinya. Di bawah omelan beberapa ahli, dia terhuyung-huyung ke pintu sel dan melihat penampilan Tang Xiu. Dia merasakan sedikit keakraban dari pria itu dan merasa bahwa dia tampaknya telah bertemu pria ini sebelumnya tetapi tidak bisa mengingat di mana. Namun, itu bukan hal yang paling penting, karena satu-satunya hal yang mengganggunya adalah keakraban yang datang dari aura Tang Xiu. Siapa sebenarnya pria ini? Seekor semut yang baru saja menembus ke tahap immortal. Air mata Star memutar otaknya dan mencari dalam ingatannya. Namun dia tidak dapat mengingat apapun tentang pemuda yang aneh ini dan di mana dia pernah melihatnya. Orang tua yang bertanggung jawab atas arena narapidana memandang Tang Xiu dan tersenyum berkata, "Teman kecil, pejuang maut ini adalah milikmu. Jika Anda masih memiliki kebutuhan dalam hal ini, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya akan memberi Anda diskon karena Anda adalah pelindung biasa." Baik, Tang Xiu sedikit mengangguk. Sambil menekan kegembiraan di hatinya, dia tidak berusaha untuk membuat pengenalan atau mengenali air mata Star tetapi terus berjalan menuju sel-sel berikutnya. Setelah membaca semua informasi gladiator immortal emas sempurna dalam sel, ia kemudian kembali ke auditorium. Dari awal hingga akhir, Tang Xiu tidak mengatakan sepatah kata pun kepada starters, juga tidak pernah meliriknya. Dia hanya membiarkannya mengikutinya dengan tenang dan bertindak sebagai wali. "Kamu benar-benar hebat, Immortal Friend Tang." Fire Candle, yang telah mengikuti Tang Xiu selama ini, menyaksikan Tang Xiu mengeluarkan 12 juta Crystal Essences untuk membeli gladiator tingkat immortal emas yang sempurna, sesuatu yang membuat sikapnya berubah jauh dibandingkan sebelumnya. Tang Xiu tampaknya tidak mendengar pujian Fire Candle. Adegan yang tak terhitung jumlahnya dari belakang ketika dia bergaul dengan starters terlintas di benaknya. Jika ada seseorang di dunia immortal yang bisa dia percayai tanpa cadangan, starters pasti salah satu dari mereka. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya sama sekali. Bahkan jika dia mempercayai starters 100%, dia sangat menyadari bahwa ada beberapa seni di dunia immortal yang bisa mencari ingatan seseorang. Jika beberapa musuh menakutkannya menyerang starters dan mencari ingatannya, kemungkinan besar dia akan ditemukan melalui dirinya. Lebih lanjut, dia juga menyadari sesuatu yang lain dari pertemuan dengan starters. Itulah keadaan yang mengerikan di wilayah Vermilion Bird Holy Sect. Kemungkinan besar sejumlah besar sekte berserakan di daerah lain, dan orang-orang yang dia sayangi terkurung di arena narapidana atau di tempat lain. Orang-orang ini sangat mungkin menghadapi kesengsaraan besar, penderitaan, dan di bawah ancaman kematian. Masih ada waktu dan saya masih punya banyak waktu. Tapi Sekte Suci Vermilion Bird belum banyak waktu tersisa. Bukan hanya itu, orang-orang yang saya sayangi tidak punya banyak waktu lagi. Tang Xiu mengepalkan tangannya dan matanya perlahan terisi dengan kilatan dingin. Butuh waktu lama baginya sebelum meredakan tinjunya yang mencengkeram erat dan menekan semua tekanan ke relung terdalam hatinya. Fire Candle, I suddenly recall that there are so many more important things I need to tend to, so I can't keep accompanying you here. I'd like to give some reminders before leaving. Tang Xiu got up and turned to speak to Fire Candle. What reminder is it? Fire Candle was bewildered. Refrain from hurting others, yet guard against those trying to hurt you, sighed Tang Xiu. And if you want to live longer, be on guard against everyone, even to those who are the closest to you. Fire Candle pursed his brows deeply and savored Tang Xiu's words silently. The more he thought about it, the more reasonable he felt the reminder was. As he raised his kepala again, he found that Tang Xiu had long left already. I'll always keep this reminder in mind. Thank you. Fire Candle took a deep breath and recited the lines in his heart repeatedly. Di koridor yang luas, Tang Xiu di kedua sisi lorong. Meskipun beberapa orang lewat, dia memandang Qin Yu dan berkata,
jika saya ingat dengan benar, harus ada tempat khusus untuk membeli barang-barang tertentu di arena narapidana. Bawa aku ke sana. Qin Yu mengangguk dan berkata, tolong ikuti saya, Pak. Di gedung vendor Canon dan Klasik. Dengan Qin Yu sebagai pemandu, Tang Xiu datang ke toko khusus konflik arena. Dia langsung menatap petugas yang menyambut dan dengan ringan berkata, bawa aku ke kamar VIP-mu dan beritahu Canon dan vendor-vendor klasikmu. Katakan padanya bahwa tamu terhormat sedang menunggu. Dimengerti. Petugas mengenakan tatapan hormat dan membawa Tang Xiu ke ruang VIP di lantai 2. Tepat saat Tang Xiu duduk, seorang lelaki tua berjubah biru melangkah masuk sambil tersenyum ketika dia melirik ke arah kelompok itu. Ketika matanya mendarat di Starters, bagaimanapun, dia tiba-tiba tertegun. Tapi dia dengan cepat menekan keterkejutannya sebelum dia datang ke Tang Xiu dan tersenyum. Apakah Anda mencari saya, pelindung terhormat? Tang Xiu melambaikan tangan kanannya, memberi isyarat agar lelaki itu duduk di sisi yang berlawanan. Kemudian, dia berkata, saya ingin menjual manual klasik tentang penanaman immortal dan metode resep dan ramuan dari Primordial Chaos Pill. Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan klasik dan resep dari cincin interspatial dan meletakkannya di atas meja di depannya. Kulit pria tua berjubah biru itu berubah. Dia dengan cepat membaca klasik dan resep pil Primordial Chaos. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, pelindung terhormat, dua barang ini sangat berharga. Saya tidak berani mengambil keputusan tanpa izin dari atasan saya. Mohon tunggu sebentar. Saya akan memanggil direktur. Baik, Tang Xiu mengangguk dengan tenang. Segera setelah itu, pria tua yang bertanggung jawab bergegas-bergegas. Setelah meninjau klasik seni kultivasi immortal dan resep pil Primordial Chaos, ekspresinya seolah-olah dia telah menemukan harta tertinggi ketika dia melihat Tang Xiu dan berkata, teman immortal, apakah Anda ingin menjual barang-barang ini secara langsung, atau Anda ingin menukarnya dengan beberapa hal lain? Setelah berpikir sebentar, Tang Xiu bertanya, berapa banyak gladiator immortal emas sempurna yang menurut Anda dapat ditukar dengan barang-barang ini? Pria tua itu sedikit mengerutkan alisnya dan matanya berpikir lama. Setelahnya, dia berkata, 2 gladiator immortal emas sempurna plus 5 juta kristal esensi. Bagaimana menurut Anda? 2 gladiator immortal emas immortal tahap tengah ditambah 8 juta kristal essences. Jika Anda setuju, manual klasik dan resepnya milik Anda. Tang Xiu menawar. Tidak masalah. Lelaki tua itu akhirnya mengangguk setelah menghitungnya. Setelah 4 jam, Tang Xiu memimpin Battle Peng dan Starters dan 2 dewa emas pertengahan tingkat lainnya dan muncul di pintu keluar arena konflik arena. Dia tidak buru-buru pergi tetapi menunggu sampai 4 bawahannya Golden Immortal kembali. Dia kemudian bertanya kepada 4 dengan senyum tipis, bagaimana panenmu? Semua ada di sini, Tuan. Keempat pria itu membagikan cincin interspatial kepada Tang Xiu. Setelah menggunakan akal rohaninya untuk memeriksa konten di 4 cincin, Tang Xiu tiba-tiba tampak terkejut. Kamu mendapat panen yang cukup bagus. Anda memenangkan lebih dari 80 juta kristal immortal. Keempat pria itu dengan gembira tersenyum dan salah satu dari mereka dengan hormat berkata, kami tahu betul tentang arena narapidana, Guru. Kami memiliki cukup pengalaman dalam hal cara menilai dan memilih taruhan kami di sini. Tang Xiu samar-samar tersenyum dan melemparkan 2 juta kristal immortal ke masing-masing dari mereka, lalu memberi Battle Peng 1 juta kristal immortal. Dia kemudian meletakkan sisanya dan dengan ringan berkata, yah, kita sudah di luar selama beberapa hari, jadi sudah waktunya untuk kembali. Karena itu, dia menoleh untuk melihat tempat beberapa kilometer jauhnya di Qin Yu, yang tampak seperti lotus murni yang lembut. Dia menjentikkan jarinya dan mengirim cincin interspatial untuk jatuh ke tangannya. Segera setelah itu, kelompok 9 kemudian melangkah keluar dari pintu depan konflik arena. Qin Yu menatap kosong pada cincin yang muncul di tangannya. Dia melihat arah Tang Xiu lagi dan menemukan bahwa dia sudah pergi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menggunakan indera spiritualnya untuk melihat ruang di dalam cincin. Sosoknya sedikit bergetar setelah melihat apa yang ada di dalam dan cahaya kristal memenuhi matanya. 10.000 kristal immortal dan manual kultivasi. Ketika Qin Yu mengeluarkan manual kultivasi dan membacanya sebentar, tampilan yang tidak percaya segera melukis wajahnya yang cantik. Sebuah manual kultivasi immortal yang dapat diolah hingga Perfection Golden Immortal Stage. Sosok halus Qin Yu sedikit bergetar dan 2 garis air mata menyelinap wajahnya. Dia ingat betapa kecewanya dia pertama kali melihat Tang Xiu. Namun, setelah menemaninya selama beberapa waktu, manfaat yang dia terima darinya jauh lebih banyak daripada semua yang dia dapatkan selama lebih dari 10 tahun bekerja di sini. Terima kasih, dermawan. Qin Yu mengangkat tangannya dan menghapus air mata dari wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Heh, apakah kamu kecewa,
Atau kamu sudah dipermalukan? Kamu menangis dengan sedih akan membuatmu tidak berguna sebagai panduan. Anda bahkan tidak akan menerima Immortal Stone melakukan itu, bukan? Wen Wen mendekati diam-diam dalam gaya langkah lotus ke sisi Qin Yu dengan senyum mengejek terlihat di wajahnya. Qin Yu buru-buru memasukkan manual kultivasi ke dalam cincin interspatial sebelum berbalik untuk melihat Wen Wen dan berkata, kamu salah menebak. Tidak hanya saya mendapatkan beberapa tips, saya bahkan mendapatkan lebih dari yang dapat Anda bayangkan. Karena itu, dia berjalan lurus menuju pintu masuk arena narapidana dan pergi untuk membayar pinjaman berbunga tinggi. Pada saat ini, dia juga memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya di arena narapidana dan berencana untuk pergi ke dunia luar untuk menjelajah, berharap bahwa dia akan memenuhi syarat untuk bertemu dengan dermawan itu lagi di masa depan. Di wilayah Kastil Hessen, setelah Tang Xiu membawa semua orang kembali ke Stargazing Pavilion, dia membawa Gu Yan'er langsung ke artefak surgawi. Sambil memperhatikan ekspresi anehnya, dia perlahan berkata, apa yang kamu perhatikan dari ketiga dewa emas sempurna yang kubawa? Bibi berkulit hitam. Bibir Gu Yan'er menggeliat beberapa kali. Kamu benar, ini air mata Bibi Star. Tang Xiu tersenyum masam. Saya menemukannya di sel penjara Immortal Golden Immortal yang disempurnakan dari arena narapidana domain surgawi net secara kebetulan. Dia menjadi narapidana dan pejuang maut di sana, jadi saya membelinya. Apakah kamu memberitahunya identitasmu? Tanya Gu Yan'er buru-buru. Tidak, Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Bukan saja aku tidak memberitahunya identitasku, tetapi bahkan soul plate-nya juga masih di sini bersamaku. Saya tidak mengatakan apapun kepadanya dari awal hingga akhir. Ekspresi gugup Gu Yan'er mereda dan dia dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, apakah kamu takut, Tuan? Tang Xiu memaksakan senyum masam dan berkata, ya, aku takut. Saya takut jika saya berbicara dengannya, dia akan mengetahui identitas saya yang sebenarnya. Yan'er, mungkin ada beberapa perubahan pada penampilan saya sebelumnya dan sekarang, tetapi mereka yang benar-benar akrab dengan saya mungkin masih bisa menebak siapa saya sebenarnya. Begitu. Guru, jumlah orang di seluruh dunia immortal yang bisa menebak hubungan antara Anda saat ini dan masa lalu Anda pasti kurang dari 20 orang. Selain saya, dia, dan dua musuh itu, serta kakek dan nenek, hanya 9 suster yang mengetahuinya. Itu lebih dari selusin. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Tidak, dunia immortal terlalu luas. Dan bahkan orang-orang itu hanya bisa menebak dan tidak dapat mengkonfirmasi identitas Anda, bantah Gu Yan'er. Seperti bibi berwajah hitam, saya telah mengamatinya dan dia tampaknya tidak mengenali identitas Anda sama sekali. Cara saya melihatnya, dia mencoba mengidentifikasi identitas Anda melalui penampilan Anda. Tang Xiu mengangguk dan bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan, Yan'er? Haruskah saya mengembalikan soul plate kepadanya dan membiarkannya pergi segera? Atau tetap sembunyikan kebenaran darinya dan biarkan dia mengikuti kita? Gu Yan'er berpikir lama sebelum dia perlahan menjawab, Tuan, saya pikir jalan terbaik adalah tetap menyembunyikan kebenaran darinya dan membuatnya mengikuti kita untuk saat ini. Bagaimanapun, dia masih seorang dewa emas yang sempurna. Jika Anda mengembalikan piring jiwanya namun dia menolak untuk pergi, itu akan menyusahkan jika dia bersikeras mempelajari identitas Anda. Lebih jauh, bibi berwajah hitam adalah saudara perempuan dari Sekte Master dari Vermilion Bird Sekte Suci. Dengan status seperti itu namun dia ditangkap dan menjadi petarung deathmatch dari arena narapidana, sebuah tragedi pasti akan terjadi jika kita membiarkannya pergi sendirian. Karena Anda telah kembali, yang terbaik adalah membawanya. Di satu sisi, ia dapat membantu kami mengelola rombongan kami, sedangkan, di sisi lain, kami juga dapat memastikan keselamatannya. Tang Xiu berkata, selain itu, apakah Anda pernah berpikir bahwa hanya ada beberapa orang yang tahu identitasnya? Hanya musuh kita yang mengenalnya, jadi kalau-kalau. Gu Yan'er berkata, maka dia harus mengubah penampilannya. Tang Xiu berpikir sejenak dan merasa itu ide yang bagus. Kemudian dia mengangguk dan berkata, sepertinya kita hanya bisa melanjutkan dengan cara ini. Yan'er, identitas bibi starters, selain kami dan 9 lainnya, tidak boleh diungkapkan kepada dunia luar. Selain itu, beri tahu 9 saudara perempuan itu untuk tidak pernah memperlihatkan kekurangan apapun di depan bibi starters. 1315. Setelah Tang Xiu dan Gu Yan'er keluar dari artefak Heavenly Abode, Tang Xiu membawa dua dewa emas pertengahan tingkat sempurna ke Heavenly Abode. Menyaksikan ekspresi acuh tak acuh dari dua dewa emas yang sempurna, Tang Xiu perlahan-lahan mengeluarkan rokok, menyalakannya, dan mengisap sebelum berkata, kalian berdua pasti berpikir bahwa aku lebih buruk daripada semut karena aku hanya immortal biasa, kan? Kami tidak berani berpikir seperti itu, Tuan. Kedua pria itu menggelengkan kepala dan menyangkal meskipun itu adalah pikiran mereka karena hidup mereka ada di tangan Tang Xiu.
Kau tahu, aku tidak suka bawahan yang bertindak penuh hormat tetapi bertentangan dengan pikiran mereka dan mereka yang berbicara dengan tidak tulus, kata Tang Xiu ringan. Jawab saja dengan jujur, apakah itu benar? Iya, Zenith Venerable dan Sui Monarch menjawab pada saat yang sama. Tang Xiu mengangguk puas dan berkata, lalu, Anda berdua menjawab pertanyaan lain. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan sejak mulai berkultivasi hingga saat ini? 6.432 tahun, jawab Zenith Venerable. 5.320 tahun bagiku, kata Sui Monarch. Anda harus masih ingat berapa lama Anda untuk mencapai tahap immortal sejak pertama kali Anda melangkah di jalur kultivasi, kan? Ceritakan padaku tentang itu, Tang Xiu bertanya lagi. Zenith Venerable dan Sui Monarch saling memandang. Mereka samar-samar menyadari arah pertanyaan Tang Xiu dan tiba-tiba mencibir ke dalam. Mereka dulu jenius tak tertandingi di domain immortal masing-masing dan kecepatan kultivasi mereka jauh lebih cepat daripada yang lain. Bawahan ini hanya butuh 423 tahun, kata Zenith Venerable. Hanya butuh 399 tahun untuk bawahan ini, kata Sui Monarch. Biasa saja, tapi juga tidak buruk. Tang Xiu mengangguk dan berkata, tapi apakah Anda tahu sudah berapa lama saya berada di jalur kultivasi? Kedua pria itu menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Butuh waktu kurang dari 30 tahun, kata Tang Xiu acuh tak acuh. Maaf. Keanehan mewarnai wajah kedua pria itu saat mereka berseru. Mereka berdua dewa emas yang sempurna dan kondisi pikiran mereka menantang surga. Namun, pernyataan Tang Xiu masih mengejutkan mereka sampai ke intinya. Itu karena mereka tidak pernah mendengar ada orang yang mencapai tahap immortal dari makhluk hidup dalam waktu kurang dari 30 tahun. Bahkan para ahli tahap supremasi zaman kuno tidak mampu mencapai prestasi seperti itu. Bahkan dalam ratusan ribu tahun terakhir, mereka yang menjadi dewa dalam 100 tahun dapat dihitung dengan 2 tangan, bukan? Tidak perlu terkejut. Juga, Anda tidak perlu mencurigai saya memiliki keturunan garis keturunan bangsawan, kata Tang Xiu ringan. Aku hanya orang biasa, dan hanya butuh waktu kurang dari 30 tahun untuk menjadi seorang immortal sejak lahir hingga saat ini. Sekarang, kalian berdua harus mengerti apa yang ingin aku katakan, bukan? Zenith Venerable dan Sui Monarch bertukar pandang lagi. Meskipun mereka masih sedikit tidak dapat menerima dan mempercayainya, sikap mereka banyak berubah dan mereka menjawab dengan sedikit hormat, kami mengerti. Kecakapan guru jelas melawan langit, lebih menakutkan daripada kejeniusan tak tertandingi di masa lalu. Seiring waktu, saya percaya guru dapat menjadi lebih kuat dan berkultivasi lebih cepat. Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, sangat bagus kau memahaminya, jadi aku akan berbicara denganmu secara terbuka dan jujur hari ini. Saya ingin memberitahu Anda bahwa jika Anda melakukan tugas Anda sebaik mungkin di bawah saya, Anda hanya perlu mengikrarkan kesetiaan Anda kepada saya selama 5.000 tahun. Anda akan memiliki kebebasan setelah itu. 5.000 tahun. Keduanya tersenyum pahit pada saat bersamaan. Mereka sudah sangat tua sekarang. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka masih hidup selama 5.000 tahun lagi? Aku akan memberikan kalian berdua sumber daya kultivasi yang sangat besar selama 5.000 tahun ini, dan aku tidak akan terlalu membatasi kebebasanmu, tambah Tang Xiu dengan ringan. Hidupmu mungkin berada di bawah kendaliku, tapi aku akan memberimu rasa hormat yang layak kau terima selama 5.000 tahun ini. Aku bahkan bisa meningkatkan statusmu ke ketinggian baru dan bahkan menjadi pelindung kekaisaran Tang Besar. Keduanya tampak bingung. Jujur denganmu, aku baru saja naik ke dunia immortal untuk beberapa waktu dan memimpin orang-orangku ke sini, Tang Xiu menambahkan dengan ringan. Jumlah orang di seluruh kekaisaran Tang Besar hanyalah beberapa karena hanya ada 200.000 lebih orang sekarang. Kami setuju. Kedua pria itu setuju tetapi tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hati. Sebuah kerajaan yang hanya terdiri dari 200.000 orang. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka bicarakan. Bahkan di negara manusia biasa, populasi negara itu pasti bisa melebihi 10 juta orang, bukan? Namun orang ini berani menyebutnya kekaisaran. Tiba-tiba, kedua pria itu menyadari sesuatu yang lain. Karena tuan mereka baru saja tiba di dunia immortal belum lama ini, lalu dari mana ia mendapatkan begitu banyak kekayaan? Mereka tahu bahwa dia baru saja membeli 3 gladiator immortal emas yang sempurna dalam sekali jalan. Boleh saya bertanya, Tuan? Sui Venerable ragu-ragu sedikit sebelum dia bertanya dengan hati-hati. Tanyakan padaku apa saja, kata Tang Xiu. Kamu bilang kamu awalnya berasal dari dunia kecil, Master. Apakah dunia tempat Anda berasal memiliki banyak batu immortal, kristal immortal, dan esensi kristal? Selain itu, dari mana datangnya begitu banyak kekayaan karena Anda dapat membeli kami dari arena narapidana? Tanya Sui Monarch. Di mana lagi selain dari arena narapidana itu sendiri?
Bukankah itu tempat bagi pelanggan untuk bertaruh? Tang Xiu tersenyum tipis. Aku bisa membeli kalian dari arena narapidana. Tidak bisakah saya juga memenangkan banyak kekayaan dari sana? Terkesiap. Kedua pria itu tersentak dan mengalami guncangan hebat. Meskipun menjadi dewa emas yang sempurna sendiri, ingin memenangkan ratusan juta kristal immortal dari arena narapidana adalah hal yang sangat sulit untuk dicapai. Lagi pula, tidak hanya satu yang membutuhkan visi yang menakutkan, tetapi keberuntungan yang menantang surga juga diperlukan jika seseorang ingin memenangkan setiap pertaruhan. Tang Xiu mengeluarkan 2 juta kristal essences dari cincin interspatial dan menyerahkannya kepada kedua pria itu, berkata, aku punya misi untuk kalian berdua. Misinya adalah untuk membunuh musuh yang baru saja menjadi dewa emas yang sempurna. Namun perlu diingat bahwa Anda tidak mengungkapkan identitas Anda. Penarikan segera setelah Anda membunuhnya. Siapa orang ini? Tanya Sui Monarch. Fastly Martial Nightwolf, patriark klan Nightwolf di domain Immortal Castle Hessen ini, kata Tang Xiu. Kami berdua pasti akan menyelesaikannya, Tuan, kata Sui Monarch dengan hormat. Ingat, kamu hanya memiliki waktu yang sangat singkat untuk bertindak karena lelaki Fastly Martial ini tahun Nine Nether Swordmeister, kata Tang Xiu. Aku kira kamu juga pernah mendengar nama 9 Nether Swordmeister. Dia juga berada di Kastil Hessen seperti sekarang dan dia adalah teman baik pria Fastly Martial ini. Karena itu, serang dengan kekuatan yang tak tertahankan dan mundur sebelum Nine Nether Swordmeister menangkap berita itu. Dimengerti. Keduanya menjawab dengan hormat dan Tang Xiu kemudian mengirim mereka keluar dari tempat surga. Setelah itu, Tang Xiu menarik napas dalam-dalam. Ketika dia keluar dari artefak Heavenly Abode, dia melihat Gu Yan'er diam-diam menikmati tehnya, sementara Starters berdiri diam di kamar mengenakan ekspresi acuh tak acuh. Masuk ke dalam, Tang Xiu membuka tempat tinggal surgawi dan membawa air mata bintang ke dalam. Air mata bintang dengan tenang mengamati Tang Xiu dan bertanya dengan tenang, apakah Anda punya instruksi untuk saya, Tuan? Tang Xiu mengeluarkan 2 juta kristal essences dan menempatkannya di cincin interspatial. Kemudian, dia melemparkannya ke arahnya dan berkata, kamu tidak perlu memanggilku Tuan mulai sekarang. Nama saya adalah Kaisar Langit Agung Tang. Anda bisa memanggil saya Yang Mulia. Kaisar Tang Agung Surgawi. Yang Mulia. Starters tampak bingung sebelum dia mengangguk pelan. Aku adalah Kaisar Kekaisaran Tang Besar. Negara saya mungkin tidak memiliki wilayah dan jumlah kami hanya sedikit lebih dari 200.000 orang seperti sekarang. Tetapi mulai sekarang, Anda adalah guru dan pelindung negara. Saya akan memberikan Anda sumber daya kultivasi dan Anda hanya perlu menjanjikan 3 masalah kepada saya. Tolong jelaskan. Starters sedikit mengangguk. Anda harus mengubah penampilan Anda mulai hari ini dan tidak pernah membiarkan orang lain melihat wajah Anda saat ini, kata Tang Xiu. Jika kamu menanyakan alasannya, aku akan memberitahumu. Saya sekarang terlalu lemah dan saya tidak bisa melindungi bawahan Golden Immortal Perfected saya. Anda menjadi petarung deathmatch di arena narapidana, yang berarti Anda memiliki beberapa musuh yang kuat. Saya tidak ingin terlibat karena Anda. Saya mengerti. Starters tidak banyak bicara dan diam-diam mengangguk. Saat otot-otot wajahnya gelisah, penampilannya dengan cepat berubah. Sampai sekarang, tidak mungkin bagi siapapun untuk mengidentifikasi identitas aslinya kecuali mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengannya. Yang kedua, Anda harus mematuhi perintah saya tanpa syarat mulai sekarang, kata Tang Xiu lagi. Tentu saja, aku tidak akan mengirimmu ke kematianmu dengan sengaja, dan aku juga akan memberimu banyak kebebasan dan rasa hormat. Tetapi Anda harus melupakan masa lalu Anda dan melayani saya dengan sepenuh hati. Haruskah aku menahan diri ketika bertemu musuh bebuyutanku? Tanya Starters. Betul, bahkan jika Anda menghadapi musuh bebuyutan Anda harus menahan diri dan tidak menunjukkan cacat dan jejak apapun. Tang Xiu dikonfirmasi. Tentu saja, kamu masih bisa memberitahuku dan aku akan bertindak tergantung situasinya. Jika kami bisa menghadapi musuhmu tanpa membuatku masalah, aku tidak keberatan membiarkanmu berurusan dengan mereka, atau aku akan mengirim beberapa orang lain untuk melakukannya untukmu. Mata Starters berbinar dan dia bertanya dengan suara yang dalam, bisakah saya menanggapi kata-kata Anda dengan serius? Aku maksudkan apa yang aku katakan, kata Tang Xiu dengan tegas. Starters mengangguk dengan tegas dan berkata, kalau begitu aku memberimu janjiku. Dengan tampilan puas, Tang Xiu menambahkan, untuk masalah ketiga, saya belum memikirkannya. Tapi aku akan memberitahumu ketika aku melakukannya. Untuk saat ini, tetap dan kultivasi dalam artefak tempat tinggal surgawi. Jika Anda tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda dapat membantu saya melatih tentara kekaisaran Tang Besar di tempat surga. Diakui, air mata Star mengangguk. Sesaat setelahnya, Tang Xiu ragu-ragu sebentar dan mengamati kekuatan baru di mata Starters.
Kemudian, dia perlahan berkata, karena kamu seseorang di pihak kita mulai sekarang, setelah Tang Xiu ini menjadi pembangkit tenaga listrik yang dapat bersaing denganmu, kamu dapat memiliki kebebasanmu kembali. Pada saat itu, saya akan menghargai pilihan Anda apakah Anda ingin pergi atau tinggal. Ekspresi Starters berubah drastis setelah pernyataan terakhir dan keraguan memenuhi matanya. Sosoknya dengan cepat mundur ke belakang beberapa langkah dan dia dengan gagap bertanya, kamu apa yang kamu sebut dirimu barusan? Kaisar Langit Tang Besar, Tang Xiu, kata Tang Xiu. Mata Starters terpaku pada Tang Xiu untuk waktu yang lama sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu pasti bukan dia. Saya bisa melihatnya dari penampilan Anda dan tidak ada perubahan di dalamnya. Tetapi mengapa Anda memiliki aura yang akrab pada Anda? Mengapa? Aku mungkin bisa menebak siapa yang kamu bicarakan, kata Tang Xiu dengan tenang. Saya juga membeli kucing betina dari arena narapidana beberapa waktu lalu. Dia juga mengatakan bahwa saya memiliki aura yang akrab. Starters mengepalkan tangannya dan dia bertanya dengan suara berat, apakah dia dari klan Naga Felin? Dia adalah. Tang Xiu mengangguk. Di mana dia? Tanya Starters dengan tergesa-gesa. Bisakah aku melihatnya sekarang? Tang Xiu dengan cepat mengirim pesan ke Kitty. Setelah menjelaskan padanya, dia memanggilnya ke tempatnya dan bertanya dengan ringan, Kitty, kamu harus mengenalnya, kan? Kitty tiba-tiba terlihat sangat terkejut setelah melihat Starters dan buru-buru berteriak, bibi berwajah hitam. Tidak, bukankah bibi Starters? Getaran mengguncang hati Starters. Dia meraih Kitty dan dengan bersemangat berkata, apakah ini benar-benar kamu, Kitty? Kamu masih hidup. Menekan kegembiraannya, Kitty mengangguk berulang kali dan berkata, aku masih hidup, bibi Starters. Senang rasanya bisa melihatmu lagi. Menepuk punggung Kitty, Starters tiba-tiba mundur selangkah dan bertanya dengan suara dalam, Kitty, kau yang paling akrab dengan auranya. Siapa sebenarnya pria ini di depan kita? Kitty dengan cepat menenangkan dirinya, tetapi dia mengingat instruksi Tang Xiu dan berkata, bibi Starters, dia adalah Kaisar Langit Agung Tang, Kaisar Kekaisaran Tang Besar dan juga penyelamat saya. Saya pikir auranya sangat akrab ketika saya pertama kali bertemu dengannya, tapi dia tidak. Starters tampak kecewa dan dengan pahit menjawab, itu benar. Dia bukan dia, tapi seberapa bagus jadinya jika dia masih hidup. Tang Xiu menekan gejolak emosi di dalam hatinya sambil mendengarkan percakapan mereka. Kemudian, dia dengan ringan berkata, tidak peduli apa yang kamu katakan, kalian berdua harus ingat bahwa mulai sekarang, kamu adalah subjek kekaisaran Tang Besarku. Saya orang yang menyelamatkan Anda, jadi Anda harus menarik garis ke masa lalu Anda sementara. Dimengerti. Kitty dan Starters mengangguk pada saat bersamaan. Tang Xiu kemudian keluar dari tempat surgawi lega. Kemudian, dia menyerahkan cincin interspatial kepada Gu Yan'er dan berkata, aku hanya akan menyimpan 1 juta kristal esensi, 1 juta kristal immortal, dan 1 juta batu immortal. Berikan sisanya ke Xiao Xue. Selanjutnya, acara perjudian antara Nine Nether Swordmeister dan Venerable Netherworld akan segera hadir. Setelah semua orang kita kembali, buat mereka berlatih di barisan pertempuran. Kekuatan individu dari 4 tentara utama Kekaisaran Tang Besar terlalu lemah sekarang. Hanya dengan mengatur susunan tempur seperti itu kita dapat meningkatkan efektivitas tempur mereka. Baiklah, aku akan mengaturnya. Gu Yan'er mengangguk. Tang Xiu sedikit tersenyum. Dia bisa merasa tenang tentang kemampuan Gu Yan'er. Tak lama setelah itu, Tang Xiu pergi ke rumah Pena Inkwell, tempat Nine Nether Swordmeister tinggal sementara. Namun, penjaga di luar pintu masuk menghentikannya tepat ketika dia tiba di gerbang. Batasan masuk tidak secara khusus ditujukan untuk Tang Xiu karena ada ratusan pengunjung di luar gerbang dan mereka juga ditolak masuk di gerbang. Master Swordmeisterku saat ini tidak melihat pengunjung. Jika Anda tidak memiliki hal-hal penting, silakan kembali, kata penjaga emas immortal sambil melirik Tang Xiu dan Battle Peng dengan wajah dingin. Pergi, katakan pada Nine Nether Swordmeister bahwa Kaisar Tang Agung Langit sedang mengunjunginya. Dia pasti akan bersedia melihat saya, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Ekspresi terkejut melintas di mata penjaga immortal emas. Beberapa penjaga lainnya juga sebelumnya telah diberitahu tentang beberapa pengunjung yang diizinkan masuk tanpa pemberitahuan, dan Great Tang Heavenly Emperor adalah salah satunya. Tiba-tiba, sikap penjaga immortal emas menjadi lebih hormat dan dia berkata, ternyata Tuan adalah Kaisar Tang Agung Langit. Saya minta maaf karena saya tidak mengenali Anda sekarang. Saya harap Anda tidak merasa tersinggung. Master Swordmeister telah menetapkan bahwa kamu bisa pergi menemuinya langsung jika kamu datang. Tang Xiu sedikit tersenyum dan membawa Battle Peng ke dalam di bawah mata para penonton yang terkejut di sekitarnya. Seorang petugas membimbingnya sepanjang jalan dan, segera setelah itu,
Tang Xiu melihat Nine Nether Swordmaster. 9 Nether bukan satu-satunya orang yang dilihat Tang Xiu, dia juga melihat seorang pria kekar berambut pirang dengan hidung seperti elang, alis mirip pedang, dan mulut besar. Penampilan pria itu terlihat agak jelek, tapi aura yang menekannya bukan lelucon. Yang paling mengejutkan Tang Xiu adalah, meskipun pria ini berhadapan langsung dengan Nine Nether, dia bisa merasakan niat membunuh yang mendidih darinya. Apakah aku datang pada waktu yang salah atau sesuatu? Tang Xiu menatap kedua pria itu beberapa kali. Meskipun dia berbicara seperti itu, dia masih melenggang langsung ke kursi di sebelah kedua pria itu dan duduk. Dia kemudian mengambil sebatang rokok dan menyalakannya. Dia tidak akan mengambil tindakan seperti itu sebelumnya. Bagaimanapun, kekuatannya masih terlalu lemah. Namun, air mata Star ada di tempat surga yang ia bawa dan ia tidak perlu takut. Nine Nether Swordmaster memasang ekspresi aneh dan batuk 2 kali sebelum dia tersenyum ringan. Great Tang Lil Bro, Anda tiba di waktu yang salah. Anda lihat, orang ini ada di sini untuk beberapa masalah, dan kami akan segera terlibat perkelahian. Ekspresi Tang Xiu bergeser dan dia tersenyum berkata, jika tebakan saya benar, Anda harus menjadi Venerable Netherworld, ya. Anda harus menjadi immortal emas yang sempurna, dan kultivasi Anda kemungkinan lebih tinggi dari Brother Nine Nether. Netherworld melirik Tang Xiu dengan acuh tak acuh dan mencibir dingin. Dari batu mana si udik ini keluar? Kamu hanya hama, namun kamu berani berbagi tempat duduk dengan kami di sini. Tepat ketika dia mengatakan bahwa dia mengeluarkan aura dan menyapu untuk menekan Tang Xiu. Ekspresi Battle Peng sedikit berubah dan dia segera berdiri di depan Tang Xiu. Lelaki itu mengerang dan tubuhnya bergetar beberapa kali, tetapi dia bertahan meskipun gumpalan darah mengalir dari sudut mulutnya. Guk-guk yang sangat setia yang tidak takut mati, iya. Netherworld mencibir. Dunia immortal sama brutalnya seperti biasanya, dengan hanya rasa hormat yang pantas, iya. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pada saat berikutnya, air mata bintang muncul di samping Tang Xiu tiba-tiba. Matanya dipenuhi dengan kilau dingin saat ia segera melepaskan aura pembunuhannya dan melindungi Battle Peng dan Tang Xiu di belakangnya sambil menembakkan tatapan dingin pada Venerable Netherworld. Seorang immortal emas yang disempurnakan. Kulit wajah yang mulia berubah dan ketakutan terlihat di matanya. Dia bisa merasakan bahwa aura bergelombang yang datang dari starters sama sekali tidak lebih lemah darinya. Huff, tidak heran kamu berani bertindak sesombong itu, ya. Ternyata kamu memiliki preman emas immortal yang sempurna yang melindungimu. Melihat yang mulia Netherworld menarik auranya, Tang Xiu segera melambaikan tangan ke starters untuk berdiri di sampingnya dan tersenyum berkata, kamu tahu, dunia yang pernah aku tinggali memiliki perkataan bahwa seseorang harus memiliki apa yang diperlukan sebelum berani mengambil apapun. Anggap saja seseorang tidak bisa bertindak sombong tanpa memiliki kualifikasi untuk melindungi pantatnya sendiri. Kilatan melintas di mata Nine Nether Swordmaster. Dia benar-benar tidak berharap bahwa Tang Xiu memiliki immortal emas sempurna di bawahnya. Itu membuatnya semakin ingin tahu tentang identitas Tang Xiu. Boleh aku tahu namamu, fellow immortal? Nine Nether Swordmaster memandang starters dan bertanya. Starters hanya menatapnya dengan acuh tak acuh dan tidak repot-repot menjawab. Seluruh tubuhnya diam. Dia seorang gladiator dari arena narapidana yang saya beli, Brother Nine Nether, kata Tang Xiu ringan. Tidak perlu repot dengan identitasnya. Nah, ini seharusnya yang mulia Netherworld, saingan Anda, bukan? Tapi mengapa kalian berdua duduk di sini bersama? Apakah itu berarti Anda tidak membutuhkan bantuan saya dan Anda berdua akan menyelesaikan permusuhan Anda sendiri? Nine Nether Swordmaster menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku benar-benar berharap aku bisa membunuhnya dan sebaliknya di permukaan, kita masih bersaudara yang memiliki ikatan dalam, jadi bukan tidak mungkin untuk duduk bersama seperti ini. Tapi aku malu punya saudara sepertimu, asal tahu saja. Netherworld mencibir. Tidakkah menurutmu itu juga perasaanku yang sebenarnya tentang dirimu? Teriak 9 Nether Swordmaster dengan marah. Ekspresi aneh melukis wajah Tang Xiu ketika dia melihat ekspresi kedua pria itu. Dia benar-benar tidak tahu bahwa kedua pria ini secara tak terduga adalah saudara dari penampilan mereka sendiri. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Menggelengkan kepalanya, Tang Xiu menghela nafas. Aduh, kamu berubah jadi saudara. Lalu mengapa kalian berdua berseru berteriak untuk saling membunuh? Ya. Pernahkah Anda mendengar pepatah bahwa mereka yang awalnya lahir dari akar yang sama, mengapa repot-repot begitu ingin menggoreng satu sama lain? Hah, datang lagi. Kedua pria itu mengerutkan kening pada saat yang sama, mengingat apa yang baru saja dikatakan Tang Xiu mereka yang lahir dari akar yang sama, mengapa repot-repot begitu ingin menggoreng satu sama lain. 15 menit berlalu dan kedua pria itu kemudian memandang Tang Xiu dengan cahaya yang sedikit berbeda.
Aku masih punya banyak hal untuk ditangani. Sampai jumpa di arena narapidana nanti. Netherworld dengan dingin bangkit dan lenyap seketika. Nine Nether Swordmaster melihat tempat yang mulia Netherworld menghilang dengan ekspresi rumit. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Great Tang Lil Bro, saya baru menyadari bahwa Anda memang luar biasa hanya dari cara Anda memandang sesuatu sendirian. Keadaan pikiranmu benar-benar sesuatu yang aku tidak bisa menandingi. Tang Xiu tidak bisa menahan tawa dan berkata, 9 Nether Brother, Anda adalah pembangkit tenaga immortal emas yang disempurnakan, tidak perlu membuang-buang pujian mewah seperti itu pada saya, bukan? Itu bukan pujian tapi perasaanku yang sebenarnya tentangmu. Nine Nether Swordmaster menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, mari kita selamatkan topik membosankan ini, ya. Apakah Anda butuh sesuatu dari saya? Yah, tidak ada yang serius. Saya hanya ingin bermain catur dengan Anda, Brother Nine Nether, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Hanya bermain catur. 9 Nether Swordmaster bertanya dengan ekspresi aneh. Yup, hanya bermain catur. Tidak ada lagi. Tang Xiu mengangguk sambil tersenyum. Nine Nether menggelengkan kepalanya dan tersenyum meskipun berusaha untuk tidak melakukannya. Dia meletakkan kotak-kotak di atas meja bundar kecil di depannya dan dengan ringan tersenyum. Great Tang Lil Bro harus tahu cara bermain Immortal Chess, kan? Iya, Tang Xiu menjawab sambil tersenyum, tetapi hal yang paling menyebalkan ketika memainkan catur ini adalah berhenti di tengah jalan, jadi saya berharap saudara 9 Nether akan habis-habisan. Hanya jika saya menang dengan kemampuan saya yang sebenarnya saya bisa benar-benar pergi ke beberapa hal lain. Ekspresi Nine Nether Swordmaster berubah. Dia samar-samar merasakan sesuatu yang tersembunyi dalam pernyataan Tang Xiu. Namun, mengingat bahwa tidak ada yang terjadi sampai sekarang, dia mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita mulai. Game Immortal Chess mirip dengan game strategi Go abstrak. Kedua lelaki itu sering menjatuhkan potongan-potongan mereka dan kotak-kotak mulai ditutupi oleh semakin banyak potongan yang membuat permainan menjadi lebih intens. Tepat ketika permainan kedua pria mencapai momen kritis, kulit 9 Nether Swordmaster tiba-tiba berubah dan tangannya langsung bergerak untuk menangkap seberkas cahaya. Selamatkan aku, Brother Nine Nether. 9 Nether Swordmaster tiba-tiba bangkit dan matanya menatap Tang Xiu lekat-lekat saat dia bertanya dengan suara berat, Great Tang Brother, kamu. Mengapa repot-repot menyodok urusan orang lain sekarang karena kamu terbebani dengan masalahmu sendiri, Brother Nine Nether? Tang Xiu bertanya sambil tersenyum. Terlebih lagi, aku khawatir masih terlambat bagimu untuk sampai di sana sekarang. Kita bisa dengan tenang melihat permainan ini sampai selesai. 9 Nether Swordmaster mengerutkan kening dan berkata, kamu jelas-jelas membiarkannya pergi saat itu, Brother Great Tang, namun mengapa kamu masih menginginkan? Tang Xiu mengangkat tangannya untuk memotongnya dan berkata, aku menyelamatkannya sejak aku melihat wajahmu, Brother Nine Nether. Tapi secara alami aku punya alasan sendiri untuknya mati sekarang. Saudaraku, aku, Kaisar Langit Agung Tang, selalu memperlakukan teman dan saudaraku dengan tulus, tetapi tidak pernah sekalipun aku membiarkan orang-orang terkutuk itu hidup. Nine Nether Swordmaster memaksakan senyum pahit. Tapi Great Tang Lil Bro, Anda juga tahu bahwa saya dan dia. Sudah terlambat, kata Tang Xiu. Nine Nether Swordmaster terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia dengan muram menghela nafas. Aku masih harus pergi ke sana, tidak peduli sudah terlambat. Dia juga teman saya dan saya tidak ingin mengecewakannya. Maaf, Saudara Tang. Melihat bagian belakang Nine Nether Swordmaster saat dia pergi, ekspresi penghargaan muncul di mata Tang Xiu, tetapi ekspresi penyesalannya lebih jelas. Dia mungkin telah melakukan kesalahan karena keadaan aneh atau ini mungkin hanya kebetulan. Namun demikian, Tang Xiu memutuskan untuk tidak lagi berbaur di perairan keruh dengan Nine Nether Swordmaster. Baiklah, mari kita mulai. Tang Xiu bangkit dan membiarkan air mata Star kembali ke artefak surgawi dan hanya membawa Battle Peng keluar dari Inkwell Pen Mansion. Setelah kembali ke Stargazing Pavilion, ia kemudian segera mengeluarkan perintah semua anggota Kekaisaran Tang Besar harus segera kembali dari dunia luar. 2 hari kemudian, semua anggota Kekaisaran Tang Besar telah kembali, termasuk Sui Monarch dan Zenith Venerable yang pergi untuk menyerang Fastly Martial Nightwolf. Selain dari Guyan Er dan Battle Peng yang tinggal di dunia luar, sisanya menghilang dari paviliun melihat dan memasuki artefak tempat tinggal surgawi. Tang Xiu sangat sadar bahwa Nine Nether Swordmaster mungkin sudah tahu bahwa dia telah membawa orang-orangnya dan pergi. Bahkan sangat mungkin dia bersembunyi di tempat tersembunyi saat mereka pergi. Domain Immortal Net Surgawi. Sama seperti Tang Xiu melangkah keluar dari susunan teleportasi spasial, dia melihat sekeliling dan merasakan beberapa niat membunuh di sekitar. Dia tidak peduli tentang tentara immortal yang ditempatkan di sini dan dengan cepat pergi bersama Guyan Er dan Battle Peng.
Sepertinya kita salah jalan, Tuan. Tiba-tiba Gu Yan'er berbicara sambil mengamati lingkungan sekitarnya setelah mereka terbang selama setengah hari. Tidak, kita tidak tersesat. Tang Xiu berkata dengan ringan, aku sudah siap untuk berkeliaran di domain immortal surgawi net karena wilayah ini cukup ramai dan besar. Ada beberapa hal baik yang dapat ditemukan di sini, dan saya berencana untuk kembali ke sini di masa depan. Pandangan mencurigakan muncul di mata Gu Yan'er dan dia bertanya dengan transmisi suara, apa maksudmu, Tuan? Membalas dengan transmisi suara, Tang Xiu berkata, kami baru saja kembali ke dunia immortal baru-baru ini, namun kami bertemu dengan air mata Kitty dan Bibi Star. Keduanya telah menjadi pejuang deathmatch. Itu berarti bahwa banyak orang yang dekat dengan kita tersebar tentang hidup di berbagai tempat di dunia immortal. Mereka mungkin sekarang dalam bahaya, jadi kita mungkin juga menunda langkah kita di jalan sambil berusaha menemukan mereka yang membutuhkan bantuan kita sebanyak mungkin. Apa yang akan kamu lakukan setelah kamu menemukannya? Tanya Gu Yan'er buru-buru. Kecuali mereka adalah orang terdekat kita hanya akan membantu mereka sambil lalu lalang. Tapi kami tidak akan membawa mereka agar tidak membuka identitas kami, kata Tang Xiu ringan. Jadi kita sekarang melakukan semua yang dimungkinkan secara manusiawi dan membiarkan takdir membimbing kita. Tanya Gu Yan'er. Sesuatu seperti itu. Tang Xiu mengangguk dengan tidak mencolok. Dalam 3 bulan berikutnya, Tang Xiu membawa Gu Yan'er dan Battle Peng melintasi setiap area dari domain immortal surgawi dan melewati setiap kota yang ramai. Selain membeli sumber daya kultivasi yang dibutuhkan dalam jumlah besar, mereka belum menemukan kenalan lama mereka. Oleh karena itu, ketiganya memulai perjalanan lain dan melewati domain immortal lainnya. Ketika mereka memasuki domain immortal lainnya, mereka bertemu beberapa orang dari Sekte Suci Vermilion Bird dan beberapa orang yang dulunya adalah bawahan mereka. Singkatnya, melalui perjalanan, Tang Xiu menyadari bahwa banyak orang di bawahnya telah melalui penganiayaan musuh setelah dia dikhianati. Dia juga dengan jelas bertanya tentang situasi Sekte Suci Vermilion Bird saat ini. Sekte itu dalam kesulitan besar dan sengsara. Vermilion Bird Holy Sekte telah sepenuhnya mundur ke tanah suci mereka dan sekarang bergantung pada 2 ahli tahap supremasi dalam sekte untuk melindungi arai perlindungan defensif sekte. Selanjutnya, beberapa bawahan setia Tang Xiu telah bergabung dengan Vermilion Bird Holy Sect dan bertempur berdampingan dengan sekte tersebut. Beberapa bersembunyi di beberapa tempat di dunia immortal, sementara yang lain bekerja secara independen. Domain Immortal Greenwood. 4 binatang seputih salju menarik barace emas dan melintasi jalan dengan cepat. 2 sosok di barace emas duduk bersila dalam kondisi kultivasi, sedangkan seorang pria kekar di samping mereka memandang berkeliling mengamati dengan ekspresi acuh tak acuh. Mereka adalah Tang Xiu, Gu Yan'er, dan Battle Peng, yang bertugas menjaga. 80% dari daratan di wilayah Immortal Greenwood ditutupi oleh pegunungan dan hutan yang subur dan hijau. Selain kota-kota besar, daerah lain terdiri dari laut dan danau. Diketahui bahwa ras Forest Elf yang cinta damai hidup di tanah yang sangat besar di Greenwood Immortal Domain, tempat puluhan cabang ras Forest Elf hidup. Boom! Aura mengerikan tiba-tiba meledak dari kejauhan dan mencapai barace emas. Mata Tang Xiu dan Gu Yan'er tiba-tiba terbuka pada saat yang sama. Dengan ekspresi terkejut, mereka melirik ke arah aura itu dan Tang Xiu bertanya dengan alis berkerut, apa yang terjadi? Visi saya tidak dapat mencapai sejauh itu. Aku juga tidak bisa melihat apa-apa. Gu Yan'er menggelengkan kepalanya. Meskipun Battle Peng tidak berbicara, dia juga tampak bingung dan menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Setelah ragu-ragu sejenak, Tang Xiu berkata, pertarungan terjadi di luar jangkauan kami, tapi kami bisa merasakan aura dari sini. Itu berarti pertarungan harus antara Perfected Golden Immortals. Mari kita pergi ke sana dan melihat-lihat. Battle Peng sedikit mengangguk dan berteriak pada 4 binatang Cloud Percher, percepat. The Cloud Percher Beast semua Immortal Beast yang kuat dan masing-masing sebanding dengan Immortal biasa. Ditambah dengan artefak barace emas, keduanya mengambil harga yang sangat tinggi. Jika bukan karena Tang Xiu yang menemukan beberapa harta di beberapa domain immortal dan menukarnya dengan kristal immortal, dia tidak akan bisa membelinya. Beberapa menit kemudian, adegan pertempuran akhirnya muncul di depan mata trio. Di atas hutan lebat dan lebat, beberapa perihutan sedang diserang oleh 4 orang besar yang kuat. Klan Naga, Tang Xiu dan Gu Yan'er bertukar pandang dan keduanya tampak bingung. Forest Elf selalu berhubungan baik dengan Klan Naga. Pakar panggung supremasi peri dan patriark tertinggi Klan Naga adalah teman baik yang persahabatannya dikenal di seluruh dunia immortal. Namun mereka sekarang bertemu peri hutan ini melawan Klan Naga. Kesempatan yang benar-benar langka. Pada saat yang sama, kedua belah pihak juga menemukan kelompok 3 Tang Xiu mendekat.
Keempat klan naga segera memaksa kembali beberapa perihutan dan mengungkapkan tubuh utama mereka. Hanya dalam sekejap, 4 dari mereka berubah menjadi 4, naga raksasa perak panjang ratusan meter. Sendoya, serahkan spekulum immortal bercahaya, hanya dengan begitu kamu bisa pergi tanpa mati. Kalau tidak, kami akan membunuh kalian semua bahkan jika ada orang luar di sini. Salah satu naga perak menggeram, dan aura pembunuhan yang berasal darinya menghantam langit. Perihutan jelas adalah pihak yang tertekan, dan banyak dari mereka memiliki luka mengerikan. Setelah mendengar permintaan naga perak itu, elf hutan tinggi yang mengipasi sayapnya mondar-mandir beberapa langkah ke depan dan dengan dingin berkata, spekulum immortal bercahaya adalah perlindungan artefak klan elf darahku. Kami tidak akan pernah memberikannya kepada Anda bahkan jika Anda memusnahkan semua Blood Elf sebagai ras. Ao Xiang, kamu adalah sesepuh Dragon Clan, namun kamu berani merampok artefak perlindungan Blood Elf klanku. Apakah Anda benar-benar ingin memprovokasi perang antara dua ras kami? Naga perak bernama Ao Xiang mencibir. Hanya klan elf darahmu saja tidak cukup untuk menyebabkan perang antara dua ras kita. Selanjutnya, elf darah semakin sedikit jumlahnya. Jika tebakan saya tepat sasaran, jumlah anggota klan Anda tidak boleh lebih dari 100 sekarang, bukan? Meninggalkan artefak spekulum immortal bercahaya di klanmu hanya sia-sia dan mungkin juga memberikannya kepadaku, jadi aku bisa membuat putri Purple Elf klan bahagia. Melihat Ao Xiang dengan sikap bermusuhan yang jelas, Sendoya geram dengan geram. Klan elf darahku sebelumnya memiliki populasi besar dan kami adalah garis keturunan terkuat dari seluruh peri hutan selain dari keluarga kerajaan. Bahkan klan naga Anda menjelek-jelekkan kami pada saat itu. Apakah kamu lupa itu? Apakah ini sifat asli ras naga Anda? Ao Xiang sangat marah ketika mendengar jawaban Sendoya. Kepalanya yang besar segera menunjuk ke Tang Xiu dan berteriak dengan keras, saya menyarankan Anda untuk tidak menusuk hidung Anda dalam bisnis kami. Kalau tidak, kamu akan menjadi musuh klan naga. Tang Xiu mengerutkan alisnya dan mengabaikannya sepenuhnya. Dia malah memandang Sendoya dan bertanya dengan lantang, hei, aku dengar populasi klan elf darahmu yang tersisa sekarang kurang dari 100. Apakah itu benar? Sendoya bergeser ke Tang Xiu dengan waspada dan menjawab dengan suara yang dalam, itu benar, klan tak terhitung dari elf darah kita telah mati dalam pertempuran. Tetapi selama siapapun dari kita masih hidup, kita dapat memimpin suku kita untuk bangkit kembali di masa depan. Hai, para elf darah dikenal sebagai maniak pertempuran dari perihutan. Anda memang garis keturunan terkuat dari perihutan. Tapi siapa yang akan mengira bahwa klan elf darah Anda akan berakhir begitu menyedihkan hanya dalam puluhan ribu tahun? Jika tebakanku benar, klan elf darahmu seharusnya sudah dikeluarkan dari ras elf, kan? Ekspresi Sendoya menjadi sangat jelek. Dia adalah pemimpin Blood Elf dan secara alami tahu situasi mereka saat ini. Situasi mereka saat ini buruk atau lebih tepatnya mengerikan. Dia bahkan sangat menyadari satu hal. Ao Xiang dan keempat orang menyebalkan ini datang untuk menyerang mereka untuk merebut Luminous Immortal Speculum. Keluarga kerajaan para elf pasti tahu tentang ini, namun mereka bahkan tidak membantu mereka dan hanya menutup mata dan telinga mereka. Sikap mereka sangat jelas. Tang Xiu sedikit tersenyum dan dia bisa melihat banyak masalah dari melihat ekspresi Sendoya sendirian. Pikirannya berpacu dan dia tersenyum berkata, ngomong-ngomong, kita hanya lewat dan agak malas untuk menyodok hidung kita ke masalah Anda. Tetapi kami tidak keberatan mencoba membantu siapapun yang bermasalah. Nama Anda Sendoya, iya. Daripada memiliki garis keturunan Blood Elf Anda tinggal di sini dalam kehabisan nafas, Anda mungkin juga meninggalkan tempat ini secara langsung dan mencari perlindungan di tempat lain. Sendoya menatap Tang Xiu dengan acuh tak acuh dan bertanya, siapa kamu? Aku yang mulia Raja Kekaisaran Tang Besar. Anda bisa memanggil saya Kaisar Tang Agung Langit, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Jika garis keturunan Blood Elf Anda bersedia untuk pergi bersamaku, aku akan membiarkanmu tinggal di Kekaisaran Tang Besarku. Sendoya merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, The Greenwood Immortal Domain adalah tempat yang cocok untuk kelangsungan hidup peri. Selain itu, mengapa Anda pikir Anda bisa meyakinkan kami untuk pergi hanya dengan beberapa kata dari Anda? Pergi saja, kami tidak butuh bantuan Anda. Tang Xiu tertawa terbahak-bahak sebagai tanggapan sebelum memanggil Zenith Venerable dan Sway Monarch dari artefak Heavenly Abode. Sambil menunjuk ke Ao Xiang dan naga lainnya, dia dengan ringan memerintahkan, singkirkan mereka dari tempat ini. Jika mereka tidak ingin pergi, jagal mereka. Ao Xiang tampak ketakutan dan menggeram. Nama Anda Kaisar Tang Besar Surgawi. Apakah Anda benar-benar ingin ikut campur dalam bisnis kami? Tang Xiu mengabaikan ancaman Ao Xiang sepenuhnya dan dengan tersenyum berkata, saya tidak pernah menyukai pembunuhan yang tidak masuk akal, tapi saya tidak tahan dengan mereka yang menggertak orang lemah dan selalu ikut campur ketika saya melihat itu terjadi. Tentu saja,
Aku tidak akan menghentikanmu pergi jika kamu nyahlah sekarang. Ao Xiang memelototi Tang Xiu dan kemudian berteriak, baiklah, ayo pergi. Dengan mengatakan itu, kelompoknya menembak tajam ke arah Sendoya lagi sebelum dia terbang ke kejauhan. Tang Xiu sedikit tersenyum dan mengembalikan Zenith Venerable Ensui Monarch ke Heavenly Abode. Kemudian dia memandang Sendoya dan berkata, ingatlah namaku dan kekaisaranku. Jika Anda tidak memiliki tempat tersisa untuk Anda di sini di masa depan, datanglah ke kerajaan besar dan cari saya. Saya dapat menyediakan tempat berlindung bagi Anda. Karena itu, dia tidak memberi Sendoya kesempatan untuk membalas dan memerintahkan binatang Cloud Percher untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sendoya dan puluhan Blood Elf menyaksikan Tang Xiu pergi dengan ekspresi kompleks. Sebenarnya, mereka tidak mau meninggalkan tempat ini. Tapi mereka masih memegang percikan harapan di hati mereka bahwa para elf darah dapat kembali ke puncak mereka di tempat ini. Ketua, saya pikir, seorang Blood Elf laki-laki mengenakan jubah merah dan baju besi merah dengan ragu berkata. Sendoya mengangkat tangannya untuk mengganggunya dan dengan acuh tak acuh berkata, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Tapi tempat ini adalah rumah kita dan kita tidak bisa meninggalkan tempat ini kecuali kita menemui jalan buntu di sini. Lebih lanjut, apakah kita bahkan tahu di mana kekaisaran Tang besar ini dan siapa Kaisar Langit Agung Tang ini? Kami tidak tahu apa-apa tentang dia, jadi kami tidak bisa menjanjikannya. Dunia immortal. Wilayah itu adalah dunia es dan salju dengan kepingan salju menari di langit di tengah angin sepoi-sepoi dan gletser yang berdiri. Tanah hanyalah lapisan es tebal, dan hanya beberapa tanaman yang cocok untuk lingkungan ini yang menambah vitalitas dunia es dan salju ini. Retak. Di atas langit malam, kilatan petir muncul tiba-tiba. Bersamaan dengan petir yang melintas di kehampaan, sesosok yang tertekan hancur dari celah di lemari besi surga dan jatuh di es yang keras. Sosok itu adalah Han Qingwu. Dia baru saja naik dari bumi ke dunia immortal dan menggunakan kemampuan divine spasialnya selama pendakiannya dan akhirnya muncul di sini. Saat ini, dia berlumuran darah dan pakaian putihnya berlumuran darah dan compang camping. Uhuk-uhuk. Setelah beberapa saat, Han Qingwu berjuang untuk bangkit dari tanah es. Tubuhnya sedikit menggigil saat dia melihat sekeliling. Akhirnya, senyum tipis muncul di wajahnya yang berlumuran darah. Aku akhirnya kembali. Sedikit lebih lambat darinya, kan? Han Qingwu dengan lembut mengangkat tangannya dan kabut muncul di sekitarnya. Tak lama setelah itu, semua noda darah di tubuhnya terhanyut dan jubah panjangnya yang compang camping meledak. Dia kemudian langsung mengenakan pakaian tempur putih. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit bergeser dan tampak waspada. Dia bisa merasakan aura besar datang cepat dari cakrawala yang jauh. Hampir tanpa keraguan, sosoknya dengan cepat melesat secepat kilat menuju gunung es di dekatnya. Dalam hampir sekejap, sosoknya telah bergabung ke dalam gunung es. Suara mendesing. Angin kencang mengamuk dan sosok biru gelap tiba-tiba muncul entah dari mana di tempat Han Qingwu berdiri. Aura dingin keluar dari tubuh orang ini sementara matanya yang tajam perlahan-lahan menyapu. Dia kemudian mengerutkan kening dan bergumam, nafas kehidupan jelas ada di sini. Bagaimana itu bisa menghilang begitu cepat? Apakah seseorang dengan kemampuan divine yang luar biasa datang ke sini? Setelah beberapa menit, dia menggelengkan kepalanya diam-diam dan berkedip. 10 hari kemudian, lubang yang dalam pecah dari dalam gunung es. Luka di tubuh Han Qingwu tidak ada lagi. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Dia harus menemukannya. Tapi dia tidak khawatir dia tidak bisa menemukannya sama sekali. Berdasarkan pemahamannya tentang dia, Han Qingwu sangat menyadari bahwa pertumpahan darah dan pertempuran selalu terjadi dimanapun dia pergi. Selain itu, dia kembali untuk membalas dendam kali ini. Jadi selama dia memperhatikan beberapa peristiwa besar di dunia immortal, dia percaya bahwa dia bisa menemukan jejaknya. Han Qingwu tidak pernah ingin mengganggunya, tetapi dia ingin melihatnya dari jauh. Hanya menonton dan tidak ada yang lain. Sudah cukup baginya. Dunia immortal, Immortal Lyceum. Immortal Lyceum memiliki pengaruh luas, dan Immortal Domain yang luas berada di bawah kendali apoteosis Immortal Bella Feren Regalia. Namun, seluruh wilayah Immortal Lyceum telah menjadi sangat kacau dalam 100 tahun terakhir sejak apoteosis Immortal Bella terlibat dalam perang selama berabad-abad dan terluka parah. Di tengah kekosongan tak berujung, 4 jalan tak berujung menyebar menuju kehampaan, dan di persimpangan 4 jalan adalah daratan Immortal Domain. Daratan itu sendiri tidak terlalu besar tetapi masih dalam kisaran jutaan kilometer. Di atas daratan ini adalah bangunan dengan balok berukir dan ornamen kaya. Suara mendesing. Sosok yang bergerak cepat berkedip secepat kilat dari jalan barat daya dan dengan cepat mendarat di luar portal pusaran yang terhubung ke daratan. Mengenakan tabard perak dan sepatu tempur perak,
Sosok berambut perak panjang itu memancarkan aura dari immortal emas yang sempurna. Beri hormat kepada apoteonmu. Baca lebih banyak bab tentang VIP Novel.com. Lusinan tentara immortal yang menjaga di luar gerbang pusaran semua memberi hormat kepada para pengunjung. Apoteonmu perlahan mengangguk dan menerjang ke portal vortex. Dia menginjak awan mengambang merah di langit dan kemudian datang ke alun-alun di luar istana yang menjulang di tengah. Ketika seorang wanita immortal gagah berani muncul, dia bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana cedera apoteosis immortal Bella? Perempuan immortal itu menjawab, cederanya cukup serius. Jika kita tidak dapat menemukan buah naga suci dalam 100 tahun, aku khawatir. Apoteonmu mengerutkan kening dalam dan berkata, aku ingin melihatnya. Immortal perempuan itu ragu-ragu. Nyonya telah memerintahkan bahwa jika tidak ada, biarkan dia masuk. Suara samar dan berkabut datang dari bagian dalam istana. Apoteonmu dengan lembut mengangguk ke wanita immortal dan kemudian memasuki istana langsung. Saat sosoknya muncul di dalam, dia memandang ke arah Nine Dragons Cathedra di mana apoteosis immortal Bella yang berwajah pucat duduk bersila. Dia tersenyum pahit dan menyapa. Yang mulia, tidak perlu bagimu untuk melakukan ini. Apoteosis immortal Bella Feren Regalia memiliki wajah yang cantik, terlihat seperti dia berusia 30-an dengan kulit putih seputih salju dan kecantikan yang membangkitkan jiwa. Jari-jarinya yang pucat dan ramping membelai pelipisnya saat dia dengan tenang berkata, dia pernah berkata bahwa dao besar berasal dari hati dan daoku adalah jalan perasaanku. Dia mungkin tidak berperasaan terhadap saya, tetapi saya tidak pernah bisa berperasaan terhadapnya. Bahkan jika dia mati, aku masih ingin menghancurkan iblis di hatiku. Yang mulia, beberapa hal dimaksudkan untuk tidak pernah terpenuhi. Selain itu, guru telah lenyap baik secara daging maupun jiwa. Meskipun Anda bertahan dan terus bersikeras, tidak ada hasil yang baik yang akan datang kepada Anda. Mengapa tidak membiarkan semuanya pergi? Apoteon immortalmu menghela nafas. Biarkan semuanya pergi. Bisakah saya letakkan semuanya? Apoteosis mata Bella meledak dengan niat membunuh yang kuat dan dia berteriak dengan suara yang menyedihkan. Dia mungkin sudah mati, tetapi yang dia pedulikan masih ada. Bajingan berbahaya itu belum dimusnahkan, jadi bagaimana aku bisa meletakkan semuanya? Apoteonmu terdiam untuk sesaat dan kemudian perlahan berkata, Junior Martial, saudara Sirius sudah mati. Saya baru saja menerima kabar bahwa dia meninggal di tangan guilotin putih yang mulia di bawah Kaisar Besar Danshing. Apoteosis Bella pendiam lama sebelum berbicara dengan suara serak, Sirius memiliki karakter sombong dan dia tidak pernah ingin tinggal diam di Vermilion Bird Holy Sect. Selama 7 abad terakhir, ia membunuh orang yang tak terhitung jumlahnya di bawah Kaisar Besar Danshing, jadi ia telah lama dianggap sebagai duri di mata mereka. Saya sudah lama berharap bahwa dia akan dibunuh. Apoteonmu berkata, Yang mulia, Anda juga telah membantai musuh yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, mereka mungkin menganggap Anda sebagai duri di mata mereka juga. Meskipun Anda telah menembus ke tahap supremasi, Anda sekarang terluka parah. Untuk berjaga-jaga. Jangan khawatir. Apoteosis Bella menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuanmu adalah orang yang mengatur susunan yang melindungi tempat ini. Kecuali Kaisar Besar Danshing dan Zider di Menjiuyao sendiri datang bersama-sama, tidak ada orang lain di antara mereka dapat menghancurkan arai immortal dari tempat ini. Kamu yang bisa dimata-matai oleh mereka karena kamu sering bepergian dari Misty Spring Ocean ke sini. Kali ini, aku membutuhkan Van Luminous Nacre di tanganmu, kata apoteonmu. Apoteosis kulit Bella berubah dan dia berteriak dengan suara yang dalam, saya tahu apa yang akan Anda lakukan dengan meminta Luminous Nacre Van dari saya. Tetapi saya tidak akan pernah memberikannya kepada Anda dan saya tidak akan pernah membiarkan Anda mengambil risiko. Keempatnya sekarang sedang ditekan di bawah Gunung Surgawi untuk memikat Anda di sana. Dengan kekuatanmu, kamu hanya akan memasuki perangkap mereka. Tapi aku masih harus pergi. Apoteonmu berkata dengan suara berat, mereka semua adalah saudara bela diri saya dan yang terakhir dari murid-murid guru. Saya bahkan rela menyerahkan hidup saya di sana selama saya bisa menyelamatkan mereka berempat. Tidak, Apoteosis Bella menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa merasa nyaman jika kamu menembus ke tahap supremasi. Bagaimanapun, bahkan jika Anda gagal menyelamatkan mereka, Anda masih memiliki beberapa jaminan untuk melarikan diri. Tapi kau hanya Dewa Emas yang sempurna dan pergi ke sana hanya akan membawa kematianmu sendiri. Apoteonmu, dengarkan saran saya. Kembali ke Misty Spring Ocean dan curahkan diri Anda untuk berkultivasi. Mereka tidak akan pernah bisa menembus arai perlindungan dari Vermilion Bird Holy Secte dalam 1000 tahun. Mereka tidak akan bisa membunuh semua orang di sana. Bantuan terbesar yang dapat Anda tawarkan kepada mereka di sana hanya ketika Anda telah menembus ke tahap supremasi. Apoteonmu menggelengkan kepalanya dan berkata, menembus tahap supremasi dalam 1000 tahun adalah hal yang mustahil bagiku.
Yang mulia, saya sudah memutuskan bahwa saya akan pergi ke narapidana untuk membeli 10 gladiator immortal emas sempurna. Aku akan menyelamatkan saudara marsial dengan mereka. Hanya dengan begitu saya dapat memiliki wajah untuk melihat guru yang terhormat. Apoteosis Bella menatap ekspresi tegas Apoteonmu sebelum akhirnya dia melambaikan lengan panjangnya dan melemparkan Luminous Nacre Fan kepadanya. Kemudian, dia berkata dengan tak berdaya, saya terluka serius sekarang dan saya tidak dapat membantu Anda. Tetapi jika Anda bisa menunggu lebih lama, lebih baik menunggu lebih lama. Aku akan membawamu ke sana sendiri ketika lukaku sembuh. Terima kasih, Yang Mulia. Apoteonmu membungkuk dan memberi hormat sebelum berbalik dan menuju keluar. Ketika dia hendak mencapai gerbang, langkahnya tiba-tiba berhenti dan dia berbalik untuk melihat Apoteosis Bella, berkata, aku akan kembali ke Misty Spring Ocean dan segera membantu kamu menemukan buah naga suci. Aku akan ke Gunung Surga setelah aku menemukannya. Kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau. Tetapi saya berharap bahwa apapun yang terjadi, Anda tidak mudah masuk ke dalam bahaya, kata Apoteosis Bella. Masih ada banyak orang di dunia immortal yang luas yang membutuhkan perlindunganmu. Saya mengerti. Apoteonmu berbalik dan terbang keluar. Di Nine Dragons Cathedra, Apoteosis Bella tampak sedih dan bergumam pada dirinya sendiri, kamu pria yang tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Anda pergi begitu saja dan meninggalkan begitu banyak hutang. Galaksi Hoari Kepala. Ketika Tang Xiu, Gu Yan'er, dan Battle Peng berjalan keluar dari susunan teleportasi spasial, dunia berkabut yang seolah tak berujung menyambut mereka. Tempat itu adalah lautan Misty Spring. Bahkan Dewa Emas yang sempurna akan menghadapi berbagai visi terbatas di tempat ini. Sampai sekarang, puluhan dewa dalam jubah hitam dan memegang pedang immortal sedang menatap mereka. Aku ingin melihat Apoteonmu. Tang Xiu mendatangi puluhan dewa dan dengan acuh tak acuh berkata. Seorang dewa emas kekar berkerut dan dengan dingin menjawab, siapa kamu, Tuan? Apakah nama Tuhan kita sesuatu yang bisa Anda panggil langsung seperti itu? Jika saya tidak memenuhi syarat untuk memanggil namanya, maka kemungkinan tidak ada orang lain di seluruh dunia immortal yang memenuhi syarat untuk melakukannya, kata Tang Xiu ringan. Kirim pesan ke Apoteonmu dan katakan padanya bahwa seorang teman lama datang mengunjunginya. Katakan padanya bahwa teman ini ingin menduduki lautan Misty Spring sebagai wilayahnya. Sikat. Pada saat itu, puluhan tentara immortal, termasuk pria kekar mengangkat pedang immortal masing-masing dan memelototi Tang Xiu dengan permusuhan. Berpikir jernih. Anda pasti akan menghadapi hukuman mati jika Anda menyinggung saya. Selanjutnya, Anda tidak akan kehilangan apapun dengan melakukan apa yang saya katakan tadi. Anda bahkan bisa mendapatkan hadiah besar nanti, kata Tang Xiu. Pria kekar itu menatap Tang Xiu dengan dingin untuk waktu yang lama dan akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Gu Yan'er dan Battle Peng. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa mereka berdua memiliki aura yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada auranya. Tunggu sebentar. Pria kekar itu merenung dalam hati sejenak dan akhirnya mengirimkan pesan melalui token pesan. Di tepi galaksi Hoari Kepala. Perkelahian saat ini sedang berlangsung di mana 8 dewa emas sempurna mengepung apoteosis immortalmu. Jika bukan karena Luminous Nacre Fan di tangannya yang mampu melepaskan pukulan membunuh yang menakutkan, Apoteonmu akan lama terbunuh oleh mereka. Namun, meskipun masih mampu melindungi dirinya sendiri, dia masih memiliki bekas luka yang parah dan berada dalam bahaya dalam waktu dekat. Tiba-tiba, kulitnya tiba-tiba berubah dan dia melepaskan pukulan terkuat yang bisa dia lakukan dengan Luminous Nacre Fan. Aliran cahaya meledak darinya dan terbang lebih dari 10.000 meter dalam sekejap, ketika garis tulisan emas muncul di bidang penglihatannya Dewa Apoteosis Immortalmu, beberapa orang yang mengaku sebagai teman lama Anda mengatakan bahwa mereka ingin menduduki wilayah Anda. Mereka sekarang berada di luar arai teleportasi. Beberapa teman lama ingin mengambil alih wilayah itu. Apoteonmu merasa pahit dalam hati. Dalam kesulitan yang berbahaya, dia tidak punya waktu untuk membuat klon dari dirinya sendiri. Yang lebih membuatnya jengkel adalah bahwa beberapa musuh kuat telah muncul di Misty Spring Island-nya. Melihat 8 dewa emas sempurna yang menerjang sekali lagi, dia mengertakkan gigi dan berteriak, ayo. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Tepat ketika suaranya memudar, dia mencubit token pesan dan dengan cepat menghilang ke langit yang jauh. Di luar arai teleportasi di Misty Spring Island. Ekspresi pria kekar itu bergeser ketika dia meraih pita yang berkedip-kedip di tangannya. Dia segera membaca pesan yang terkandung di dalamnya dan, setelah membacanya, dia melihat Tang Xiu dan berkata, Yang Muliamu telah mengirimkan pesan dan meninggalkan tanda immortal. Silakan pergi ke sana untuk melihatnya secara pribadi. Tang Xiu melirik mark immortal yang keluar dari pesan token dan segera bertanya dengan suara yang dalam, berapa lama dari sini sampai ke posisi Apoteonmu?
Itu harus memakan waktu 4 jam dengan kecepatan penuh dari Dewa Emas. Pria kekar itu mencibir. Tang Xiu mengangguk dan kemudian memanggil Sui Monarch dari artefak Heavenly Abode. Kemudian dia berbicara dengan acuh tak acuh, pimpin jalan. Bawa kami ke tempat Immortal Mark berada. Dimengerti. Sui Monarch menjawab dan langsung membungkus kelompok Tang Xiu yang terdiri dari 3 orang dan melesat menuju tempat yang ditandai oleh tanda Immortal. Kecepatannya sangat cepat, hanya perlu sekejap mata untuk melintas dan muncul ribuan mil jauhnya. Sangat cepat, kulit pria kekar berubah secara dramatis dan wajahnya penuh kejutan. Dia bisa melihat bahwa pria besar yang dipanggil itu setidaknya seorang dewa emas yang sempurna. Di tepi mistis Spring Island, serangan balik dengan niat binasa bersama musuh-musuhnya, Apotheon-mu masih bisa membela diri. Meskipun 8 dewa emas sempurna-sempurna, mereka tidak ingin binasa bersama dan terus menyerang saat membela diri, dalam upaya untuk akhirnya membunuh Apotheon-mu. Hehehe, kami sudah mengawasi Immortal Lyceum, tapi aku tidak berharap menemukan jejakmu di sana, Apotheon-mu. Guru telah memberitahu kami bahwa Anda akan dieksekusi langsung saat kami menemukan Anda. Karena itu, Anda harus mati hari ini sehingga Anda bisa mendapatkan hadiah dari guru kami. Jika Anda ingin bunuh diri, kami berjanji untuk meninggalkan gumpalan jiwa Anda sehingga Anda bisa bereinkarnasi. Jika tidak, Anda bisa berharap jiwa Anda akan tercerai-berai. Seorang lelaki tua berjubah kuning dengan rambut panjang merah tua dengan gembira berbicara. Huff, tuanku mengatakan bahwa musuh harus dicabik-cabik dan mewarnai pakaian mereka dengan darah mereka bahkan jika kita harus binasa bersama. Jangan bicara omong kosong lagi, kan? Aku masih memiliki artefak Luminous Nakrevan, jadi aku akan membawa jiwa beberapa dari kalian bersamaku untuk dilupakan. Masih layak mengambil beberapa guk-guk dari Zider di Menjiuyao untuk dimakamkan bersama, balas Apotheon-mu dengan dingin. Senyum di wajah pria tua berjubah kuning itu berlalu dan dia dengan dingin berkata, kamu ingin menghilang begitu saja untuk dilupakan, ya? Maka kami akan memenuhi keinginan Anda. Tunggu saja sampai Anda menghabiskan semua kekuatan immortal Anda dan darah Anda mengalir keluar dari tubuh Anda. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa membawa kami ke kuburan bersamamu. Apotheon-mu tahu betul niat pihak lain. Berdasarkan metode mereka, dia benar-benar tidak punya sarana untuk membawa mereka ke kubur. Bahkan lebih sulit untuk menimbulkan kerusakan signifikan pada mereka. Namun, dia tidak puas. Dia tidak mau karena dia belum menyelamatkan 4 saudara bela diri dari Gunung Surgawi. Dia juga tidak membantu Apotheon Immortal Bella menemukan buah naga suci. Lebih dari itu, dia belum melihat jiwa-jiwa orang menyebalkan yang berbahaya dan keji itu binasa. Ratusan ribu mil jauhnya, Sui Monarch tiba-tiba berhenti di udara dan melihat ke arah pertempuran Apotheon-mu dengan 8 lainnya, dengan mengatakan, Tuan, saya bisa merasakan pertarungan antara Dewa Emas yang sempurna di sana. Mereka harusnya adalah Perfected Golden Immortals tahap awal, tapi salah satunya memegang artefak immortal yang sangat kuat yang bahkan aku harus sangat berhati-hati. Ekspresi Tang Xiu berubah dan dia bertanya dengan suara yang dalam, ada berapa Dewa Emas yang sempurna? Total 9 orang dari kedua sisi, jawab Sui Monarch. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, cepat dan segera menyusul. Tapi jangan mengambil tindakan gegabah dan mendengarkan perintah saya. Sui Monarch ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih terbang menuju posisi dengan 3 orang di belakangnya. Saat mereka berempat mendekat, ekspresi pria tua berjubah kuning itu tiba-tiba berubah dan dia berteriak keras, kita 8 jenderal di bawah Zider di Menjiuyao. Cepat enyahlah jika kamu tidak punya bisnis di sini. Pada saat ini, Tang Xiu dengan jelas melihat pertarungan di mana Apotheon-mu dikepung oleh 8 dewa emas sempurna. Niat membunuh gila meluap di matanya ketika dia melihat bahwa Apotheon berada dalam bahaya besar. Namun, dia sangat menyadari kekuatannya sendiri. Kecuali dia bisa menembus ke tahap immortal mendalam, tidak mungkin dia akan bisa bersaing dengan kekuatan besar immortal emas sempurna. Keluar, menyeringai mengerikan, Tang Xiu langsung memanggil 22 dewa tingkat tinggi secara instan. Di antara 22 orang ini, 20 di antaranya adalah dewa emas tahap akhir dan 2 lainnya, Stasters dan Zenith Venerable, adalah dewa emas sempurna. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan dengan keras berkata, orang menyebalkan sitar iblis Jiuyao benar-benar memiliki reputasi yang terkenal. Saya yakin 8 jenderal di bawahnya sama kejamnya dengan dia. Saya tidak berencana untuk menusuk hidung saya, tetapi ada begitu banyak orang menggertak 1 orang, ini sangat tercela. Membunuh mereka. 20 lebih orang saling bertukar pandangan kecewa dan tampak ragu-ragu. Tapi setelah melihat niat membunuh di mata Tang Xiu, mereka segera tersenyum pahit dan menerjang ke arah 8 dewa emas sempurna. Apotheon-mu tertangkap basah dengan perubahan tiba-tiba. Dia awalnya berpikir bahwa orang-orang ini juga musuh, jadi dia tidak berharap bahwa mereka datang untuk membantunya.
Ada 3 dewa emas lebih sempurna dan 20 dewa emas tahap akhir. Menambahkan dirinya sendiri, bahkan jika mereka tidak dapat memusnahkan semua 8 musuh yang kuat, mereka mungkin bisa membuat mereka sangat menderita. Tang Xiu mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Apotheon Immortalmu, aku sudah lama mendengar namamu. Anda adalah murid Kaisar Besar Kultivasi Bintang yang, karena alasan tertentu, telah berkeliaran di seluruh dunia dan menganggap di mana-mana sebagai rumahnya. Belakangan, ia menduduki suatu wilayah di suatu tempat untuk menjalani kehidupan yang tertutup. Apakah itu benar? Kedatangan pembantu membantu meringankan tekanan pada Apotheonmu. Setelah mendengar kata-kata Tang Xiu, dia terbang, dengan ganas menyerang musuh, dan kemudian menjawab dengan suara yang dalam, kamu benar, Tuan. Kamu berada dalam situasi yang serius sekarang dan wilayah yang kamu pernah tempati bisa menjadi tanah tanpa pemilik jika kamu mati. Jadi bagaimana kalau saya menyelamatkan hidup Anda dan Anda memberi saya wilayah Anda? Kata Tang Xiu dengan keras. Jika Anda dapat membantu saya membunuh mereka, maka wilayah saya adalah milik Anda untuk diambil di masa depan. Apotheonmu menjawab dengan suara berat. Tang Xiu sedikit mengangguk. Sosoknya kemudian berkedip untuk muncul di dalam artefak Heavenly Abode. Dia dengan cepat menemukan Tang An dan berkata dengan suara yang dalam, ada misi untukmu. Tolong ajari aku, kata Tang An dengan sungguh-sungguh. Tang Xiu mengeluarkan cincin interspatial dan menyerahkannya kepadanya, mengatakan, ada di Senaga Imbroglio Arai di sini beberapa harta berharga yang saya beli dengan harga tinggi. Bahkan immortal emas yang sempurna akan terdampar di dalam untuk beberapa waktu. Kami memiliki pertempuran yang intens di luar sekarang dan sebagian besar pejuang adalah dewa emas yang sempurna. Karena itu, aku ingin kamu bersembunyi di kegelapan dan diam-diam menanam di Senaga Imbroglio di sekitar mereka. Tidak masalah. Tang An mengambil cincin itu dan mengangguk dengan kuat. Aku akan segera keluar. Tang Xiu menghentikannya dan dengan serius berkata, Tang An, kamu harus ekstra hati-hati. Setelah Anda menemukan bahwa situasinya salah, segera tinggalkan formasi. Saat Anda berada di luar, Battle Peng akan berkeliaran di sekitar medan perang dan Anda harus bersembunyi di balik penutup sepanjang waktu. Selain itu, ruang lingkup pengaturan arai harus setidaknya 100.000 km jauhnya dari lokasi pertempuran dari pembangkit tenaga listrik tersebut. Radius 100.000 km. Tang An tidak bisa membantu tetapi berseru kaget. Karena itulah Battle Peng akan melindungimu saat kamu bergerak tanpa jejak untuk memblokir dampak dari pertarungan yang disebabkan oleh pertarungan kekuatan-kekuatan itu. Katakan padaku, bisakah kamu melakukannya? Pastinya. Diam-diam Tang An mengertakkan gigi. Tang Xiu mengambil napas dalam-dalam dan sekali lagi mengeluarkan baju besi putih immortal dari cincin interspatialnya. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, saya beri Anda beberapa menit untuk memperbaiki ini. Ini adalah armor ulat sutra surgawi, itu dapat melindungi Anda dari pukulan penuh dari immortal emas sempurna tanpa sekarat. Tetapi ingat bahwa Anda hanya bisa menangkal pukulan seperti itu sekali karena armor ulat sutra ini akan hancur beberapa saat kemudian. Mata Tang An menatapnya dengan lembut dan dia mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah memperbaiki armor ulat sutra surgawi dan meletakkannya di balik tabard, dia diam-diam menghilang dan pergi keluar artefak Heavenly Abode. 1320